Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin. Kali ini saya ingin kembali mengomentari video dari Tamparagi yang judul Kutukan Merdu Quran yang dihafal Muslim, Al-Lahab. Oke, Al-Lahab ini adalah salah satu apa namanya yang orang yang dulu mau musuh Islam guys. Kita langsung nonton videonya, bisa kan komentari guys. Halo teman-teman, ini adalah terjemahan Urdu Free Thinker. Jadi sekali lagi dia mengambil sumber dari bukan isi kepalanya guys. Jadi isi kepalanya Tamparagi ini nggak ada, maka dia ambil sumber dari isi kepala orang lain dan itu pun dia nggak paham. Jadi dia ambil dari sumber Urdu Free Thinker gitu kan. Jadi kelompok Urdu yang berusaha untuk ya memfitnah Quran guys, dan tentu sekali lagi Tamparagi nggak bisa bahasa Arab ya. Jadi dia nanti di tiap video ini ya, kalau ada bahasa Arabnya pasti di skip sama dia. Pasti yang baca di orang Urdu nih guys. Itu buktinya dia nggak ngerti apa-apa tentang bahasa Arab, tapi coba-coba mengambil sumber dari Urdu Free Thinker itu ya. Pada video ini kita akan melihat bagaimana Quran melontarkan hinaan dan kutukan terhadap lawannya. Muslim percaya bahwa Quran adalah perkataan Tuhan pencipta semesta alam yang maha bijaksana dan maha kuasa. Muslim juga percaya bahwa Quran adalah sebuah karya yang luar biasa indah, puitis, bijak, dan penuh pengetahuan. Bahkan Quran mengklaim dirinya sendiri sebagai buku pengetahuan dan Quran nggak pernah mengklaim diri sendiri guys, karena Quran itu adalah, Anda tahu Quran ya? Quran itu bukan sebuah buku ya. Quran itu adalah firman Allah disampaikan melalui Muhammad. Jadi semua kata-kata Muhammad ya berupa firman Allah itu namanya Quran. Baru habis itu dibukukan gitu. Jadi nggak ada istilah Quran mengklaim dirinya. Karena Quran itu bukan bukan suatu bukan suatu bukan suatu bukan suatu buku itu bukan makhluk yang ngomong sendiri gitu guys. Jadi ini harus dipahami ya. kebijaksanaan. والقرآن الحكيم. Demi Al-Quran Ya, wah Quran ya Hakim dia nggak bisa ngomong guys, nggak bisa baca, apalagi yang lainnya gitu kan. yang penuh hikmat. Tetapi yang Nah ingat, demi Quran yang penuh hikmah. Hikmah ini artinya tahu nggak? Hikmah itu adalah pelajaran yang masa lampau. Hikmah. Jadi situ pelajaran masa lampau tuh ada baik, ada buruk. Nah kita ambil hikmah di situ. Kalau baik kita ikuti, yang buruk kita hindari. Jadi di Quran tuh ya ada baik, ada buruk. Contoh yang baik itu ya kayak para sahabat, Nabi. Yang buruk itu siapa? Al-Lahab. Jadi hikmah itu ya hikmah itu bukan hanya bebek aja guys. Misal gini, masa lalu saya misalnya dijadikan hikmah, berarti saya harus atau masa lalu saya dijadikan orang lain hikmah guys. Misal masa lalu saya misalnya nih, saya dulu misalnya pernah mencuri misalnya ya, pernah merampok, nah itu kan jadikan hikmah gitu guys, jangan ditiru gitu. Yang baiknya misalnya saya bersedekah, itu ditiru hikmahnya ya. Jadi hikmah itu menyangkut mengenai baik dan buruk gitu guys. mengejutkan adalah, ternyata Quran mempunyai sebuah pasal yang keseluruhan isinya adalah hinaan dan kutukan hanya kepada satu orang tertentu. Ya, kenapa? Itu sebagai pelajaran agar kita tidak menirunya gitu. Jadi betapa buruknya orang ini sehingga kita tidak menirunya gitu guys. Nah, jadi itu adalah hak prerogatif Allah untuk jangan lagi hinaan. Orang-orang yang musuh Islam ya, yang musuh Islam itu adalah orang-orang yang hina. Jadi Allah hinakan mereka. Itu biasa, karena yang hina itu kan manusia tapi Allah langsung gitu. Bahkan Allah bukan cuma hinakan dia dengan firman-Nya, tapi juga melalui hukuman yaitu masukkan neraka, guys. Tempat yang penuh hina adalah neraka. Orang itu adalah Abu Lahab, paman Nabi Muhammad. Menurut tradisi Islam, Abu Lahab adalah seorang kritikus dan penentang keponakannya. Istrinya juga adalah penentang misi kenabian Muhammad. Nah, ingat, menentang Nabi, lu bayangkan ya. Di Musa yang tentang Nabi Musa siapa? Firaun. Firaun melakukan apa? Hendak bunuh Musa. Apa yang terjadi? Allah hinakan dia, Firaun. Dengan Allah tenggelamkan dia di laut mati bersama pasukannya ya. Dia mau tobat ketika nyawa sudah dari kerongkongan, tidak Allah kan ampuni karena dia sudah terlambat guys. Ya kan? Nah, jadi orang-orang ini memang layak dihinakan, dan dihinakan itu bukan manusia tapi Allah langsung gitu. Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dia bisa melakukan apapun dia sekehendaknya gitu. Nah, jadi kejadian Abu Lahab sama dengan
Allah menghinakan Nabi Musa. Nabi Musa, Firaun dan yang lain juga. Juga Allah gimana Allah menghinakan Namrud, guys. Jadi semua yang memusuhi Islam akan Allah hinakan. Pada suatu hari, Nabi Muhammad mendaki bukit dan memanggil sanak saudara dan sukunya. Mereka berkumpul di sisi bukit ketika mendengar panggilan Muhammad. Lalu Muhammad berkata kepada orang-orang itu, "Jika aku memberitahu kamu bahwa musuh akan menyerang kamu pada waktu pagi atau pada waktu sore, apakah kamu akan percaya kepadaku?" Orang-orang itu berkata, "Ya, kami akan percaya kepada kamu." Kenapa? Karena dia al-amin. Nabi Muhammad itu sudah digelari al-amin, alias yang jujur, yang terpercaya dari lahir, dari kecil. Jadi semua orang udah tahu siapa Nabi Muhammad itu. Jadi aneh kalau ada orang nggak percaya sama dia gitu. Gitu, ngerti kan? Orang yang jujur percaya, nggak dipercaya. Kalau ada orang nggak percaya sama dia, sementara orang mengakui seluruhnya dia adalah jujur dan percaya, itu orang ada yang salah dengan orang itu, guys. Kemudian Muhammad berkata, "Aku adalah pemberi peringatan di hadapan kamu tentang hukuman yang mengerikan." Itu apa? Neraka jahanam. Hal ini membuat Abu Lahab marah karena merasa waktunya terbuang sia-sia mendengarkan klaim kenabian keponakannya. Sama seperti Yesus dahulu, Musa, ya orang-orang kayak Firaun itu merasa waktunya terbuang kan. Musa pernah berapa dengan Firaun, guys. Ya Firaun menyuruh Musa untuk berhenti dakwahnya kan. Kalau enggak dia akan dia buktikan kalau dia Tuhan. Firaun ini dengan cara dia bisa mengambil nyawa orang, bisa mematikan dan menghidupkan gitu. Ya. Lalu dia ambil contoh dengan membunuh orang tawan, nanti disuruh kan bunuh tawan itu, mati tawan itu. Lalu katakan sama dia kan, lihat aku bisa mematikan kan, kata dia gitu. Saking pongahnya. Nabi Musa katakan, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari barat dari timur ke barat. Menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Bisa nggak kamu melakukan itu gitu. Intinya adalah orang-orang itu, guys, yang selalu kayak Nabi Yahudi juga kan, itu menentang Yesus gitu. Ya, menentang Yesus sama sekali sampai sekarang gitu. Jadi sekali lagi orang-orang yang tidak tidak mau menerima kebenaran, kayak tampar lagi nih diutus Nabi Muhammad kan, sama kayak Abu Lahab dalam posisi tidak mau menerima kebenaran. Nah, makanya orang-orang gini tidak akan mau, guys, mendengarkan. Mereka hanya maunya memfitnah aja kerjanya gitu kan. Abu Lahab berkata dengan marah, "Semoga kamu binasa. Apakah hanya karena ini kamu mengumpulkan kami?" Walaupun Coba dia berharap ponakannya binasa gitu. Ya kan? Orang percaya, dia sendiri tidak, guys. Jadi luar biasa. Jadi ini orang betul-betul membangkang. Padahal Muhammad diutus oleh Tuhannya untuk menyampaikan firman Allah gitu kan, Tuhannya. tidak ada catatan bahwa Muhammad langsung merespon pamannya pada saat itu juga, tetapi menariknya, mendadak ada sebuah pasal Quran yang turun setelah kejadian ini untuk menanggapi hinaan Abu Lahab. Tentu Allah langsung menjawab. Jadi Allah itu ya, karena dia berhak, dia menciptakan manusia. Ya, ketika ada manusia macam-macam, dia akan berhak. Ketika ada nabi yang dihinakan, Allah akan menghinakannya gitu. Kalau dia bukan Allah yang maha kuasa begitu kan, nabinya dihina lalu ya diam saja, nggak begitu, guys ya. Ingat ya, Musa dihinakan oleh Firaun, Allah hinakan Firaun. Ingat ya, para pengikut nabi itu saya lupa, guys. Dalam masa nggak gitu nabi ya. Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh menghinakan Nabi Nuh dengan mengatakan apa? Luar biasa, guys. Nabi Nuh gila. Ini apa dia bikin kapal ini? Orang nggak ada apa-apa gitu kan? Dihinakan, dicemeh, guys, dibully Nabi Nuh ketika dia buat kapal. Nabi Nuh katakan, "Percayalah padaku, ayo bangun kapal, ikut aku naik ke kapal." Mereka tidak percaya, guys. Akhirnya apa? Allah turunkan banjir bah. Allah hinakan mereka dengan azab banjir bah, guys. Jadi Allah itu ya, itu buktinya dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dia berkuasa untuk menghinakan siapa saja yang tidak percaya kepadanya. Ya, Anda bayangkan ya, dia sudah menciptakan kita ya, lengkap semuanya, tubuh yang sempurna ini, memberikan oksigen tanpa batas. Ingat, rezeki dia kasih gitu kan, kesehatan. Ada tabung oksigen aja, guys. Anda tahu misalnya dari zaman Covid, berapa harga tabung oksigen? Itu untuk napas hanya berapa menit atau jam, guys. Allah kasih itu 24 jam ya, seumur hidup kita, napas itu, guys. Gratis, kita nggak perlu bayar. Ya. Anda bayangkan ada sakit butuh napas buatan oksigen,
8 harus bayar. Allah kasih gratis guys, itu baru napas. Lagi Allah kasih mata untuk melihat, Allah kasih hidung untuk mencium, lidah untuk merasakan, tangan untuk apa namanya, naik mobil yang apa misalnya yang kita nikmati guys, kayak saya main game dan segala macam gitu. Jadi nikmat Allah itu anda apa namanya, Anda sangkalkan dengan Anda tidak mengakuinya, coba. Luar biasa. Ibu Anda saja tidak Anda akui sebagai ibu, ya. Ya, Anda bayangkan ya, Anda maling kundang, guys. Luar biasa. Jadi, lebih baik Anda bandel, ya. Anak seorang ibu, misalnya saya punya ibu, ya. Bisa bukan punya, memang punya ya. Maksudnya misalnya saya dengan ibu saya bandel. Ibu saya marah aja, tapi dia akan memaafkan saya. Dalam artian saya masih anaknya gitu. Tapi sekali saya tidak mengakuinya, walaupun saya baik nih guys, tapi saya tidak mengakuinya. Apa yang terjadi? Anak maling kundang. Saya bisa-bisa dikutuk guys, dibatu atau jadi apapun itu. Kenapa? Sakit hati seorang ibu ketika dia tidak diakui guys. Sama kayak Tuhan, bagi Tuhan. Ya, meskipun di Tuhan itu guys, dia tuh apa ya? Dia tuh kalau nggak diakui ya, kan dia kita pada doanya tuh ya. Sesungguhnya apa? Aku adalah Tuhan yang cemburu. Ada baca Alkitab, ya. Sesungguhnya aku adalah Tuhan yang cemburu. Jangan sembah Tuhan lain di hadapanku. Jangan sujud kepadanya, karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Itu ada di Alkitab. Jadi di Alkitab pun dikatakan bahkan Allah itu Tuhan yang pecemburu. Dia nggak mau ada orang sujud menyembah kepada Tuhan lain. Ya, dia mau hanya kepada Allah itu saja, guys. Jadi sekali lagi Anda baca Alkitab. Jadi layak kalau Allah hinakan dia, karena dia menghinakan Allah dan Rasulnya. Menghinakan Allah dengan apa? Tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Menghinakan Rasul apa? Tidak mengakui apa Rasul sebagai utusannya. Kalau sudah hidup guys. Berani menghinakan. Kita aja menghinakan ya. Bukan Tuhan, bukan Nabi. Kita hinakan orang lain aja. Orang tuh bisa melakukan apa yang dia suka guys. Karena dia tidak suka digituin kan. Apalagi yang kita hinakan Nabi dan Tuhan. Anda bayangkan itu. Pasal ini adalah bab yang ke-111, surah Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ya, itu hukuman bagi orang-orang yang membangkang. Ya. Sama kayak Tamperagi ya, dia membangkang, dia nanti akan dibinasakan di neraka guys. Dia akan dihukum dengan azab yang sangat pedih gitu. Dan itu hak Allah, karena dia yang menentukan kita masuk surga atau neraka gitu. Itu bukti dia maha kuasa. Bukan seperti maaf ya Tuhannya Tamperagi yang nggak punya maha kuasa, yang nggak bisa menentukan, bahkan menentukan nasib aja nggak bisa gitu guys. Ya. Gimana dia mau menghinakan orang, dia aja dihinakan gitu. Dengan disalib, di tiang salib gitu kan, dihinakan, dibully, sama. Jadi Nabi Muhammad tuh dihinakan guys, dilempari batu. Jadi Yesus dan Nabi Muhammad dan Nabi sebelumnya itu semua dihinakan. Mereka dibully oleh kaumnya, dilempari batu, dicemeeh guys. Itu guys. Jadi wajar kalau Allah balas itu. Jadi siapa yang menghinakan nabi dan Tuhannya ya, dan Tuhan gitu kan, bukan Tuhannya, karena dia tidak mengakui itu sebagai Tuhan kan, dia akan dihinakan kembali. Itulah hukuman bagi orang-orang yang jadi simpel ya. Itu namanya keadilan. Anda melakukan kesalahan, Anda akan dibalas sesuai yang kesalahan Anda itu namanya keadilan. Dan itu berarti Tuhan itu maha kuasa ya, dia mampu melakukan apa yang dia ingin lakukan. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Jadi inilah sebut hikmah. Jadi tanpa lagi nggak ngerti apa arti hikmah. Inilah hikmah. Jadi artinya apa? Dengan ada ini kita tahu, oh dulu ternyata ada kisah Abu Lahab. Oh apa yang dilakukan Abu Lahab? Abu Lahab yang tadi, ya. Dia Nabi datang ya, menyampaikan Rasulullah Allah gitu. Lalu katakan dia kan, celaka apa? Semoga engkau binasa, ya Muhammad gitu kan. Apa engkau manggil kami hanya untuk begini situ, membuang-buang waktu kami. Ya, ini dia berani membangkang kepada Tuhan dan nabinya, guys. Ingat. Ya. Pada manusia, oke lah, manusia masih bisa. Ini pada Tuhan ciptanya yang memberikan dia semuanya, rezeki, ya, nikmat, kesehatan, kehidupan, ya. Dia berani membangkang. Luar biasa. Kita aja, Anda punya pesan dari pacar Anda. Kita mau pacar ya, mau saya istri, karena pacar itu yang kita orang banyak anak sekarang ini, anak muda sekarang ini yang ketahui ya. Kalau Anda tidak respon pesan pasangan pacar Anda cuekin, apa terjadi? Pacar Anda bilang, oh kamu sayang lagi, oh kita putus. Kamu marah-marah kan pacar Anda kan? Apalagi Tuhan.
Ya, yang pacar itu bukan dia menciptakan kita, bukan dia kasih kita uang, bukan dia kasih kita rezeki, mata semuanya. Dia hanya status. Coba, ini Tuhan Anda gituin, Anda cuekin pesannya. Bukan Anda cuekin, Anda hina lagi nabinya. Ya wajar Anda masuk ke dalam api neraka jahanam. Dan itu hikmah. Pelajaran bagi orang-orang sekarang, kisah orang dahulu tuh guys ya, itu pelajaran bagi orang sekarang. Oh, ternyata dulu Abu Lahab begini, berarti ganjarannya ini. Nah, kita jangan ikuti gitu. Siapa yang baik? Nah, itu kita ikuti. Ini itu hikmah itu. Hikmah adalah pelajaran di masa lampau. Baik buruk dan baik yang baik dan yang buruk gitu. Nah, itu tanpa lagi pasti dia akan ngerti apa yang maksud hikmah. dalam kurung neraka, dan dalam kurung begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, dalam kurung penyebar fitnah. Istrinya juga sama dengan suaminya ya. Menyebarkan fitnah pada Muhammad, mengatakan Muhammad gila dan segala macamnya guys. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Pasal ini sangat gelap, kejam, dan sangat pribadi. Abu Lahab dikutuk supaya selamanya menderita siksaan api neraka. Bukan, yang ini adalah keputusan Allah gitu. Ketika ada orang ingkar ya, dan orang yang mau tobat, Allah berhak menentukan apapun itu. Ya. Makanya itu gunanya dia menciptakan surga dan neraka. Di surga dan neraka itu kan hiasan guys. Ingat di balik hukuman ini ada hadiah. Jadi Anda tinggal pilih. Kan manusia kan tidak dipaksa, tidak dilarang. Kamu nggak boleh milih surga kan nggak ada. Anda bebas milih. Anda mau surga apa neraka? Tinggal pilih. Kalau Anda milih masuk neraka ya itu resiko Anda. Kenapa Anda pilih neraka gitu? Nah, Abu Lahab istrinya ya sudah milih neraka. Ya. Karena dia kenapa? Dia nggak percaya sama neraka. Itu masalahnya sama kayak tanpa lagi nggak pernah nggak percaya sama neraka, ya tidak mengikuti. Maksudnya neraka ya yang benar gitu. Maksudnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad gitu, ya kan bukan oleh bukan oleh Paulus dan sebagainya gitu. Jadi Nabi Muhammad, Yesus, Musa itu mengajarkan tentang neraka, surga neraka. Kalau mau selamat ikuti ini. Makanya Allah sampaikan kisahnya. Ini loh orang masuk surga tuh gini caranya, ini kisahnya. Yang masuk neraka tuh gini lah contohnya. Itu guys. Gitu. Jadi ini adalah Allah sedang kasih contoh. Kalau Anda mau masuk neraka, lakukanlah seperti yang Abu Lahab lakukan. Anda kasih pilihan, bukan dipaksa. Kamu harus kayak Abu Lahab enggak. Tidak ya guys. Kita bisa milih. Dan saya tentu tidak milih seperti Abu Lahab. Tapi tanpa lagi dia milih seperti Abu Lahab. Itu menolak Nabi Muhammad, mengingkari Nabi Muhammad. Akhirnya nanti temannya Abu Lahab ini ya di neraka itu termasuk ditampar lagi gitu. Supaya kulitnya terpanggang dan melepuh, dagingnya meleleh dan darahnya mendidih. Menurut Quran, setelah kulit terpanggang di neraka, maka kulit itu diperbarui lagi untuk siklus siksaan berikutnya. Nah, ini sudah dibuktikan oleh dokter ya. Jadi dokter itu ya mengadakan kajian, dia pengen tahu di mana sih rasa sakit itu stimulusnya gitu guys. Dia ngira awalnya di otak. Di mana waktu itu orang tuh mengira stimulus rasa sakit itu ada di otak guys. Bukan? Dia meneliti guys, meneliti panjang. Akhirnya temukan ternyata rasa sakit itu reseptornya itu ya, reseptor ya bukan stimulus. Reseptor atau rasa sakit itu ternyata ada di bawah kulit guys. Lalu dia sampaikanlah hasil kajiannya kan. Saya baru menemukan kajian. Saya umumkan. Ternyata reseptor rasa sakit itu bukan di otak, tapi di bawah kulit. Apa di situ kata dua orang muslim? Yang kajian Bapak ini sudah ada di Quran. Hah? Dia terkejut. Quran? Apa itu? Kitab suci kami. Apa katanya dikatakan di Qurannya? Ada ayatnya saya lupa ya. Dia itu mengatakan, oh ya tadi ayat ini guys, saya masih lupa namanya. Jadi nanti kita akan di neraka itu kita akan di kulit itu berbarui lagi gitu, dibakar. Kenapa? Untuk merasakan sakit lagi gitu. Langsung dia apa terjadi? Langsung dia bersujud. Dia meyakini agama Islam benar. Kenapa? Karena itu sama dengan hasil kajian dia guys. Jadi sekali lagi agama Islam itu bukti logis. Jadi Allah sudah tahu ya, sudah sampaikan dari zaman Nabi Muhammad ya. Kalau pengetahuan itu, jadi kalau siapa yang punya pengetahuan itu kalau bukan dia mah tahu gitu. Dia aja baru temukan pertemuan itu waktu itu kan. Allah sudah kasih tahu itu sebelumnya, jauh sebelumnya gitu. Jadi ini bukan hal yang aneh kayak ini gitu kan. Jadi itulah memang guys ya. Jadi orang-orang yang membangkang itu diazab sama Allah. Firaun ada lainkan ya, ditenggelamkan di laut mati guys. Luar biasa gitu. Saya cuma satu, taat saja sudah. Anda percaya sama kayak Yesus. Karena kan di awal kisah juga ada, kalau Anda percaya Yesus Anda masuk surga. Kalau enggak percaya Tuhan ya, kalau enggak masuk neraka kan sama. Nah, nerakanya seperti apa gitu? Apakah masa neraka itu cuman kayak penjara gitu kan?
Oh gitu, kalau neraka cuma penjara ya, orang nggak takut berbuat jahat di dunia nih guys. Kenapa? Karena cuma seperti penjara gitu. Karena tahu nggak? Kenapa para pelaku kejahatan tuh nggak takut melakukan kejahatan? Atau mereka tidak banyak pikir atau tidak banyak pertimbangannya? Karena mereka pikir cuma nanti cuma di penjara. Makanya koruptor nggak habis-habis. Karena hukumannya nggak berat guys. Tapi ketika dihukum dengan neraka, ancamannya neraka, mereka akan ketakutan. Jadi ancaman neraka itu justru menyelamatkan. Dengan ada neraka, dikasih hikmah di Quran, kalau Anda setia Abu Lahab, nanti Anda akan begini. Anda orang akan takut setia Abu Lahab kan? Tapi tak lagi berani gitu. Nah, berarti dia sudah dikasih tahu, nanti Anda bakal begini, masih geblek deh guys. Berarti itu pilihan tambah lagi gitu. Itu loh poinnya. Ini adalah hukuman untuk Abu Lahab menurut Al-Quran. Bukan cuma Abu Lahab, tampar lagi siapapun itu yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Muhammad sebagai Rasulnya dan tidak beriman pada semua nabi yang diutusnya dan beriman kepada semua kitab sucinya, dia akan dimasukkan ke neraka yang kekal untuk selama-lamanya guys. Istrinya juga dikutuk. Dia digambarkan dipaksa untuk membawa bahan bakar api yang menghanguskan suaminya sambil menggunakan tali duri atau serat yang dipelintir di lehernya. Benarkah ini perkataan Tuhan? Tentu, karena Tuhan yang punya otoritas. Itu adalah ancaman Tuhan pada orang-orang yang berani menentang dia dan Rasulnya guys. Simpel itu. Benarkah perkataan pencipta alam semesta yang maha bijaksana seperti ini? Justru yang biasanya itu ada reward dan punishment. Jadi kalau Anda tidak ada punishment, Anda akan berbuat zalim. Ingat, di dunia aja itu ada punishment. Kalau Anda merampok, membunuh, mencuri, Anda akan dihukum. Ya, bahkan di beberapa negara itu hukumannya sangat tegas gitu. Kayak teroris, hukuman mati, ya kan? Karena bayangkan itu hukum manusia, guys, ya. Bayangkan hukum manusia, apalagi hukum Tuhan, sangat lebih tegas lagi gitu. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk ancaman agar orang berbuat baik gitu. Karena kalau orang tidak begitu, dia tidak akan berbuat baik, tidak akan beriman, ngerti nggak? Kan tinggal pilih, beriman kelar sudah, ada selamat. Karena beriman ya sudah, ada terima konsekuensinya selesai gitu. Tinggal milih sama kayak anak tadi. Anak itu mau selamat ya, jangan pernah durhaka sama ibunya. Benar nggak saya bilang? Ya, ada nggak di agama Kristen diajarkan untuk tidak durhaka sama ibunya? Diajarkan, nggak boleh durhaka sama ibunya, nggak boleh tidak ngaku itu ibunya, harus ngaku ibunya gitu. Sebandel apapun. Nomor satu adalah ngakui itu ibunya. Kalau bandel masih dimaafkan. Tapi kalau Anda sudah nggak mengakui itu ibu Anda sudah coret dari dari kartu keluarga. Anda bayangkan segitunya hukuman di dunia. Coba. Nah, kalau Anda tidak mengakui Tuhan yang menciptakan Anda dicoret dari dunia. Tapi Anda mau kemana lagi? Makanya Allah tangguhkan itu. Kamu dicoret dunia, kenapa? Karena kamu sama kayak kamu tidak mengakui ibumu. Kamu tidak mengakui Tuhanmu, juga bukan Tuhanmu aja, tapi nabimu juga tidak dia mengakui. Kamu sama seperti anak durhaka yang tidak mengakui ibunya. Gitu. Ya, dicoret dari kartu keluarga, dicoret dari umatnya Allah gitu. Ya, kurang ajar dong. Allah sudah menciptakan kamu, memberi kamu oksigen, nikmat semuanya, kamu tidak mengakuinya. Coba. Itu kurang ajar guys, sebenarnya. Sama kayak kurang ajarnya anak pada ibunya, yang mana ibunya sudah ngasih makan, ngasih susu. Padahal yang kasih ibu nggak seberapa guys. Masih kalah sama yang Allah kasih sama kita. Ini anak banyak kurang ajar dengan mengatakan kamu bukan ibuku. Bahkan abangnya pun bilang ya, kamu bukan abangku. Jadi berarti kan dia yang sendiri yang milih keluar dari keluarga itu kan. Sama dengan ini. Dia Abu Lahab dan sama lagi yang memilih sendiri ya keluar dari keluarganya Allah. Ingat, keluarga Allah adalah Allah dan nabi-nabinya. Dan keluarga besar kaum muslimin. Jadi yang salah siapa? Siapa yang menolak jadi keluarga besarnya Tuhan? Ya, Tuhan punya nabi, punya ciptaan yang semuanya tunduk padanya, lalu Anda menolak untuk tunduk padanya, jangan lagi tunduk. Untuk mengakuinya saya Anda menolak gitu. Apa yang pantas untuk Anda hukumannya? Sama seperti seorang anak durhaka yang durhaka pada ibunya, nggak layak masuk kartu keluarga guys. Dicoret jadi anggota keluarga. Jadi bagaimana cara Allah mencoret Anda dari umatnya? Itu hukuman bagi Anda. Coba. Ini semuanya logis gitu. Nggak ada yang aneh di sini guys. Apakah perkataan binasalah kedua tangan Abu Lahab
terdengar seperti perkataan yang bijak? Itu hukuman binasalah kedua tangan Abu Lahab. Sama kayak Firaun ya. Binasalah dia di dalam laut mati, tenggelamkan. Kutenggelamkan Firaun bersama di dalam di laut mati, guys. Jadi itu memang ancaman itu biasa. Kalau orang nggak diancam ya, dia akan semena-mena. Ingat pemerintah kita sekarang misalnya mereka melakukan korupsi, ya kan, berlaku zolim misalnya ya, itu kalau nggak diancam mereka tetap akan terus berlaku zolim. Makanya ancaman itu gunanya adalah agar kita takut dan taat padanya, guys. Kelar. Itu justru itu selamatkan. Coba kalau Anda bayangkan ya, Allah ancam nih, ya Allah diam aja nih, ya diam aja. Kita nggak tahu kalau Allah marah, ya nggak tahu kita Allah marah, kacau kan. Justru dengan ancam dia tahu. Misalnya gini deh gampangnya, misalnya gini, apa ya? Ada rumah orang nih, rumah orang kita mau merampok ya. Rampok, datang orang itu atau Pak RT deh. Kita baru duduk di warung nih, guys. Kita belum merampok lagi nih. Belum lagi merampok, masih duduk di warung. Ngomong apa RT? Wargaku pengumuman, siapa yang berani merampok atau kalian ada lihat perampok atau kalian mendengar ada perampok atau kalian sendiri merampok ya, saya akan potong tangannya. Apa yang terjadi? Diancam seperti itu ya. Yang di warung nggak ada yang berani merampok karena dia tahu nanti Pak RT marah akan dipotong tangannya. Coba kalau Pak RT diam aja, ya Pak RT diam aja. Tapi dia menerapkan aturan itu, ya dia akan terapkan aturan itu, tapi dia nggak ngasih tahu, ancam. Jadi Allah tuh ya saking baiknya dia tahu konsekuensinya. Ada begini nanti begini, ada begini nanti begini. Contohnya mana? Ini contohnya. Allah tuh sangat baik, guys. Ya, jadi kita tuh nggak sampai menirunya gitu. Kita merasa ngeri dengan ancaman itu gitu. Sehingga kita takut tuh melaksanakan. Sama kayak orang tadi. Belum lagi mencuri dia udah diingatkan di warung, kalau berani mencuri ya siapa aja ketawa mencuri akan dipotong tangannya. Nggak ada yang berani mencuri, guys. Jadi orang gila gitu kan, orang-orang yang betul-betul nekat gitu. Apa yang terjadi? Nggak berani nyuri ya. Coba kalau diam aja Pak RT. Tiba-tiba orang ini mencuri gitu kan. Pokoknya nggak ada apa-apa nih, pengumuman pelang semua nggak ada gitu kan. Ya kan? Pengumuman pelang nggak ada. Atau pengumuman ada tapi cuma di kertas. Dia nilai di kertas ini paling nggak berlaku nih atau cuman kertas saja. Nggak ada orang ngomong soalnya kan. Ini bener nggak aturan ini? Nggak ada ancaman gitu, cuma di kertas saja. Karena di Quran tuh cuma Quran aja. Maksudnya tidak ada ancamannya gitu guys. Yang cuma ya kayak Anda tahu lah kadang-kadang di beberapa tempat itu ya peraturan gini-gini, tapi enggak kan nih peraturan gitu, nggak ada ditegaskan lagi. Jadi orang yang buat peraturan itu akan menegaskan lagi. Semuanya saya kumpulkan ya kayak orang mau kerja ya, ada tuh peraturan kan, tapi di briefing lagi ketika mau kerja, guys. Kita harus patuh pada peraturan ya, briefing lagi tuh siapa yang melanggar ini kena ini. Jadi orang yang ngomong tuh menegaskan aturan yang tulis, guys. Sama kayak Allah tadi, sampainya itu untuk penegasan atas aturan yang ada di Quran gitu. Itu poinnya. Jadi orang itu coba Anda bayangkan, orang itu diperingatkan, nggak kasih contoh gitu, tiba-tiba dia melakukan itu, apa yang terjadi? Ya kena potong tangannya, dihukum gitu kan. Baik nggak tuh? Baik lagi PRT tadi yang ngomong di awal, jadi orang langsung takut melakukannya. Jadi awalnya sudah baik sekali, mencegah kita tuh dengan itu, dengan ancaman itu gitu. Ngerti nggak? Tapi tanpa lagi udah dengar ancaman itu, dia masih melanggarnya, masih melakukannya. Abu Lahab juga, ya udah dengar ancaman itu. Abu Lahab tentu ancamannya dari sebelumnya. Jadi Abu Lahab ini seharusnya dengar ancaman terhadap Musa. Terhadap Musa atau terhadap Fir'aun. Jadi Abu Lahab ini seharusnya dengar kisahnya Firaun, kisahnya Abu Lahab, soalnya Abu Lahab dengar itu. Nah, kita lengkap kisahnya, guys. Ada kisah Abu Lahab, kisah Firaun, kisah Namrud gitu. Jadi itu adalah hukuman bagi orang-orang yang durhaka kepada Tuhannya. Durhaka kepada ibu aja sudah luar biasa, bagi kepada Tuhan dan Tuhan kita yang nggak ada apa-apanya dengan jasa ibu kita, guys. Kalau mau dibandingkan dengan Tuhan ya. Jadi ibu kita tuh aja sangat besar. Apalagi Allah, guys, luar biasa. Apalagi Tuhan gitu. Penulis pasal ini jelas mempunyai emosi manusia, kemarahan, kebencian, dengan mengungkapkan penghinaan terhadap Abu Lahab. Itu bukan penghinaan secara dendam ya. Itu adalah bentuk ketegasan. Ngerti nggak?
Jadi itu adalah ibadah kalau Anda begini, Anda itu namanya hukum kisos. Ingat ya, kita penyelamat juga berlaku ya. Janganlah engkau merasa kasihan kepadanya, karena yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu berlaku penyelamat. Dan Yesus katakan, janganlah kalian menyangka aku datang untuk menadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyelesaikannya, tapi untuk menggenapinya, alias menambah singgah lengkap. Jadi menambah singgah lengkap artinya bukan mengurangi atau menghilangkan, tapi menambah singgah lengkap, guys, alias menggenapi. Itu poinnya. Jadi apa? Ini adalah semacam apa ya? Jadi itulah ancaman bagi orang-orang yang durhaka. Itu biasa. Itu bukan suatu hal yang aneh. Bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Bijaksana melontarkan emosi seperti itu? Apa dia nggak baca Alkitab? Dia lama mengatakan ya, bunuhlah semua kanak-kanak itu, orang menyusui, hewan-hewan. Bunuhlah mereka semua di hadapanku. Tuhan itu guys, itu begini ya. Kalau Tuhan marah ya, itu adalah bentuk dari keadilan dia gitu. Ya, ingat Tuhan nggak marah sama semua orang, dia hanya marah adalah emosi ya. Marah itu hanya kepada orang-orang yang durhaka dan tidak patuh taat kepadanya. Gitu. Kita tinggal taat aja selesai udah. Ketaatan kepada Tuhan, apa sih susah taat kepada Tuhan? Kita aja disuruh minta taat kepada pemimpin, pada ibu, bapak, istri taat pada suami, anak pada ayahnya, pada ibunya. Memang taat tuh udah biasa ketaatan itu. Kalau nggak taat ya masih mending. Dalam Islam ya, kalau kita sudah beriman nih, berarti kita mengakui beriman dalam Islam itu sama kayak kita sudah mengakui ibu bapak kita. Ya. Cuma kita nggak taat dalam artian kita tuh masih bandel. Ya kita dihukum, tapi nanti akan dikeluarkan lagi di hukuman gitu. Ngerti nggak? Ya, misalnya gini, saya sama teman lagi, saya nggak durhaka, saya hanya bandel guys. Ya, bandel sama kedua orang tua saya tetap mengakui mereka orang tua saya, tapi saya kadang-kadang disuruh nggak mau. Disuruh loh guys. Nah, pergi ke apalah Bob ke itu beliin ini, nggak mau gitu, nggak mau, saya nggak mau, saya mau main, saya mau ini. Apalagi ada yang keras gitu kan, orang tua tuh ngasih hukuman atau kita melanggar perintahnya, dia bilang jangan kamu narkoba ya, kamu jangan apa ya aneh-aneh lah, jangan bikin malu saya ya, jangan ini itu ya, kita langgar, ya kita dihukum gitu. Kamu jangan begadang ya, kamu jangan sampai bolos sekolah ya, kamu harus bikin PR segala macam ya. Kalau kita nggak melakukan dia dihukum. Itu biasa gitu ya, agar didik kita gitu guys. Nah, kalau tanpa lagi dia durhaka, berarti kedua orang tuanya sama dengan dia tidak mengakui Allah dan Rasulnya. Maka pada Allah Rasul sama kayak durhaka sama kedua orang tua, sama-sama tidak mengakui. Apa dia kedua orang tuanya? Dicoret dari daftar keluarga guys, gak lagi dihukum ya, dihukum habis itu nanti udah hilang selesai hukumannya, masih tak jangan anak itu, habis itu dia baik lagi. Ini enggak, dia coret dari keluarga. Namanya coba. Jadi dia mau baik apapun percuma karena udah coret dari keluarga gitu. Ya. Yang penting bagi apa itu adalah pengakuan. Ya. Ayah, ibu akan sakit hati kalau anaknya tidak mengakuinya. Pacar juga gitu. Saya punya, misalnya Anda punya pacar, tapi tidak Anda akui itu pacar Anda, sakit hati nggak dia? Sama. Istri juga gitu. Istri juga tidak diakui sebagai istri sama suami, dia sakit hati. Jadi ya itu wajar, makanya tinggal mengakui saja. Apalagi ini Tuhan yang menciptakan kita, yang memberi kita semua nikmat hidup ya, rezeki, kesehatan, apa semua mata semuanya, kita tidak akui. Anda bayangkan coba. Makanya guys ya, kita pakai logika. Karena dia Tuhan, Allah itu Tuhan yang maha kuasa. Ya. Ibu bapak kita aja nggak maha kuasa, tapi dia bisa menjaga kita dari dekat keluarga. Apalagi Tuhan yang maha kuasa gitu loh. Jadi Anda jangan bayangkan Tuhan yang maha kuasa itu seperti apa ya saya katakan ya. Apa ya? Kayak gini ya. Mungkin sampai lagi ini bayangkan gini nih, Tuhan yang maha kuasa tuh kayak kayak orang bodoh ya, yang dipukul, diam aja gitu kan. Kita hina-hina, kita diam aja. Gitu ya ibaratnya. Kayak mungkin dia pikir Tuhan tuh kayak ibu bapak yang mana ibu bapaknya ya, yang mana dia mau pukul tuh bapaknya, gitu kan. Bapaknya bilang, aduh nak, jangan pukul bapak dong, sakit nak, aduh nak, gitu kan. Besok tanpa lagi kan, kamu bukan ibu dan bapakku. Bapaknya bilang kan, nak jangan gitulah nak ya, ini bapakmu ibumu nak. Habis itu tanpa lagi mencuri.
ya kan, mencuri barang bapaknya, menjual motor bapaknya. Apa kata bapaknya kan? Saparagi, bagus Saparagi, kau anak pintar, gak apa-apa nak, bapak makan gitu kan. Besok Saparagi, gak apa-apa ini, gak marah bapakku. Dia lakukan lagi. Ibunya gitu. Tiba-tiba dia ngintip ibunya mandi gitu kan. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Anggaplah gitu. Ibunya bilang kan, aduh, Saparagi, kok ngintip mama? Mandi nak. Udah gak apa-apa nak, sini-sini. Atau, ma, tapi apalagi pengen mah, ya udah nggak apa-apa, ibu mau maafkan. Besok apa nih jadi? Jangan kan apa ngintip mandi mama ibunya, bisa-bisa kosannya ibunya. Itu guys tandanya ya, kalau ibu bapaknya nggak tegas. Ini contoh ya, bukan kebenaran. Jadi efeknya apa kalau nggak tegas? Ini anak akan apa ya? Ini anak akan jadi parah gitu guys. Ngerti nggak? Makanya dikasih contoh orang tuanya yang baik bilang gini kan, misalnya gini, dia bilang sama anaknya, anak kamu harus jangan durhaka sama kami ya sebagai orang tua ya. Kalau kamu durhaka, nanti kamu kayak anak itu ya, kayak Melly Gundang. Ingat nggak diancam nggak? Anak-anak diancam dengan Melly Gundang nggak? Baik nggak bapak ibunya? Baik guys. Supaya anaknya durhaka. Sama kayak Allah tadi, dia baik sekali. Dia ancam kita, ya, jangan durhaka agar kita tidak meniru jejak Abu Lahab. Ya, kalau kamu durhaka nanti kamu dikutuk jadi batu. Kalau kamu durhaka nanti kamu seperti Abu Lahab, akan masuk ke dalam neraka jahanam. Itu berarti baik, memberitahu ancaman baik. Agar apa tujuannya? Tujuannya Allah apa? Itu ialah hikmah. Supaya kita tuh baik. Supaya kita tuh taat kepadanya, patuh, mengakui dia. Itu guys poinnya. Itulah hikmah. Pelajaran yang berupa ancaman ya dan berita gembira. Ingat, hikmah itu bukan hanya berita gembira tapi juga ancaman. Coba Anda bayangkan seorang anak tadi tanpa lagi yang sama orang tua cuma dikasih tahu, kamu nanti kalau naik kelas belikan sepeda nak, kalau begini, tapi nggak diancam deh guys. Oke, aku nanti kalau naik kelas belikan sepeda, yang satu belikan motor misalnya. Tapi dia nggak diancam dengan hal buruk. Misalnya orang tua nggak bilang, kamu kalau begini nanti nggak begini. Bebas dong tanpa lagi. Kenapa nggak ada ancaman? Ngerti nggak? Ketika dia tiba-tiba melakukan kesalahan, dia menjual motor bapaknya, tiba-tiba bapaknya marah kan? Apalagi kamu bawa motor bapak jual? Loh, bapak marah ya? Saya kira nggak apa-apa pak. Pak diancam sebelumnya kan? Tapi coba langsung dikasih tahu. Kamu jangan apa motor bapak ya. Nanti kamu kayak anak tetangga itu. Kamu jangan keluar malam ya. Nanti kamu kayak orang itu dibegal di jalan. Kamu jangan pacaran ya. Nanti kamu kayak orang itu ambil luar nikah. Diancam guys dengan dikasih contohnya langsung gitu. Sama kayak kita. Kita diancam dengan kasih contoh Abu Lahab. Kalau kalian ikuti Abu Lahab, terima risikonya. Berarti Tuhan baik. Ya, dia memberitahu kita risikonya dan langsung menunjukkan contohnya guys. Jadi tadi kurang baik apa Allah tuh bang? Jadi Allah itu ya sama kayak ibu dan bapakmu ya, tanpa lagi ibu dan bapak anda, yang mana dia ngancam anda, ingatkan anda ya supaya jangan tiru jejak orang-orang di luar sana yang nasibnya buruk. Orang di luar sana misalnya dia melawan orang tuanya, ya kan, tidak mengakui orang tuanya, disuruh jangan narkoba juga, diancam gitu. Tuh. Jadi anaknya apa terjadi? Anaknya nggak berani narkoba, nggak berani hanya keluar malam, anaknya nggak berani melawan orang tuanya. Bagus kan akhirnya kan? Coba kalau nggak diancam gitu, cuma dikasih reward aja. Nanti kamu kalau apa, nanti kamu bakal ini ya, luar biasa kan? Nah, apalagi dia sudah menghina Nabi dan Tuhan dan Allah gitu kan? Jadi sama kayak gini, dia menghina nih. Celakalah kamu apa ke bank, kamu celaka bang, kamu nyuruh saya untuk mengakui itu ibu bapak kita, celaka kamu bang, binasalah kamu bang, gitu kan? Apa kata tiba-tiba jadi tanpa lagi pengennya gini, bapak ibunya bilang kan, aduh nak kamu kok nakal sih, udah sih nggak apa-apa, bapak ibu ikhlas gitu, kata apa, kamu nakui bapak ibu kan apa-apa nak, nggak apa-apa bapak ini sih memang bapak ini bukan siapa-siapa, bapak ini orang baik gitu. Itu apa coba guys? Itu bukan orang tua yang benar namanya. Orang tua benar akan bilang, kamu ya jangan jadi anak durhaka. Ngerti Karena nanti dia akan mendapatkan hukumannya, ya, baik dari masyarakat, dari orang tuanya maupun dari
penciptanya. Karena penciptanya menciptakan dia melalui ibu bapanya gitu. Tuhan memerintahkan tuh hormat pada ibu bapanya. Intinya guys, Tuhan itu ya Allah tuh hanya mau kita taat, udah selesai itu. Makanya dikasih hikmah. Kalau kamu taat nanti kamu akan mendapatkan surga. Ini contohnya siapa? Ini Nabi Muhammad, Nabi Musa dan sebagainya. Jadi Quran itu lengkap. Ada kisah-kisah orang masuk surga, ada kisah-kisah orang masuk neraka, ada perbuatan masuk surga itu siapa sih? Perbuatan orang masuk neraka siapa sih? Lengkap semua. Jadi kita tinggal jiplak aja guys. Kita tahu aja kita. Oh, masuk surga tuh tiru Nabi Musa, tiru Nabi Yesus, tiru Muhammad. Oh, masuk neraka, tiru Abu Lahab, tiru Tabaragi. Kelar guys, kita enak hidup ini loh. Ada contohnya. Ya Allah tuh mengancam untuk jadikan contoh gitu guys. Ya dong. Jadi orang tua pun ngomong pun enak. Kamu kalau durhaka nak, nanti kamu mana bu ya kalau saya durhaka. Contohnya bu, contohnya kayak si Anu paling undang. Langsung kasih contohnya guys itu. Kurang baik apa orang tua coba kasih contoh langsung. Ancam kasih contoh. Daripada dibiarkan bandel, ya durhaka, ya orang tua macam apa yang membiarkan anaknya durhaka, ya sama bandel. Orang tua macam apa? Mendiamkannya gitu. Kan berarti orang tua tuh nggak baik guys. Berarti orang tuanya nggak peduli sama anaknya. Karena Allah peduli sama kita, dia ancam kita, dia juga kasih berita gembira kalau kita mengikuti perintahnya guys. Itu adalah Tuhan yang baik begitu. Ya. Mengingatkan kita, ya. Mengancam adalah bagian dari mengingatkan. Sama kayak ibu tadi. Nah, kalau kamu durhaka, kamu akan seperti si Anu. Nah, kalau kamu baik, kamu akan seperti si Anu. Nah, kalau kamu nggak bandel seperti si Anu. Orang tua yang baik, adalah orang tua yang selalu mengingatkan anaknya, ya, baik dengan ancaman maupun hadiah. Nah, kalau mau rajin kelas, rajin belajar, kamu akan dapat hadiah sepeda. Orang tua yang baik gitu. Tapi kalau ada orang tua yang diam aja, ya, anaknya durhaka lantak di situ, anaknya membandel lantak di situ, itu kan orang tua yang baik. Ngerti nggak? Misalnya Abu Lahab pun ya, misalnya Abu Lahab ini dia sudah begitu lalu nggak hukum. Tapi orang tua tuh tahu anaknya durhaka, dia diam aja gitu. Anaknya bakal, oh ternyata orang tua aku nggak peduli lagi sama aku durhaka, nggak masalah bagi dia. Coba. Nah jadi apa? Nanti orang akan contoh lagi. Kalau Allah tidak melakukan itu terhadap Abu Lahab, ya kita semua akan bisa jadi kayak Abu Lahab. Kenapa? Nggak ada contoh sebelumnya gitu. Abu Lahab dari contoh juga sebelumnya, yaitu Fir'aun, Namrud, tapi dia masih berani membandel. Nah, tanpa lagi dari contoh yaitu Abu Lahab, tapi tanpa lagi masih berani membandel. Salah siapa? Salah Allah, salah tanpa lagi, salah Abu Lahab, ya salah tanpa lagi dan Abu Lahab. Sudah diingatkan dengan ancaman, dengan kabar baik, masih juga bandel, durhaka kan. Kalau bandelnya masih mending, kayak saya nih. Saya muslim ya, kadang-kadang saya buat dosa itu bandel ya. Muslim yang berdosa bandel. Tapi kalau sudah tidak muslim itu namanya durhaka. Ya, karena apa? Durhaka tidak mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhannya, itu durhaka. Sama kayak tidak mengakui ibu sebagai ibunya menciptakannya, yang menyusuinya sebagai anak durhaka. Jadi apalagi Tuhan yang menciptakan manusia guys. Ibu cuma menyusui ya, menyusukan, memberi makan, minum. Ada yang diciptakan anak durhaka. Apalagi Tuhan yang memberikan segalanya pada Anda, bukan hanya makan minum ya, menyusui ibu dari ibu ada, tapi juga menciptakan Anda ya, memberikan Anda rezeki segala macamnya guys. Jadi ini logika yang sederhana. Jadi tanpa lagi memang nalarnya nggak nyampe guys. Makanya dia kayak gini ya orang nggak nyampe nalarnya guys untuk memahami semua gitu kan. Kemarahan, kebencian, iri hati adalah emosi manusia yang negatif. Ingat ya, emosi itu kayak gitu. Emosi jadi gini ya. Jadi jangan kira Tuhan tuh kayak batu. Ini salah. Ya. Tuhan jadi gini, dia anggap Tuhan tuh batu. Yang apapun dia diam aja gitu. Enggak, Tuhan enggak batu. Tuhan adalah penegak keadilan ya. Anda macam-macam di dunia, Allah akan balas. Jadi orang nggak bisa enak. Anda mau bunuh, silakan. Nanti ada kan terima balasannya. Tapi Tuhan tuh nggak batu. Kalau Tuhan tuh batu ya, seperti nggak ada kemarahan, Tuhan tuh bukan benci ya. Jadi sama kata-kata kalian. Kalau marah ya. Tuhan tuh nggak benci, nggak iri. Kenapa? Sama kayak ibu tadi. Ketika dia, kan kita ini bukan orang lain. Kita ini kan ciptaannya. Jadi sama kayak ibu tadi, itu anaknya bukan orang lain. Jadi karena dia anaknya, dia peduli. Dia akan ingatkan anaknya. Kalau kamu begini nak, kamu begini. Kalau begini kamu begini gitu. Ini nggak maksudnya?
Jadi orang tua sama anaknya bukan benci Mary gitu. Jadi kalau dia marah, marah sayang. Sama kayak Allah ini, dia marah, marah sayang gitu. Dan dia nggak, untuk apa dirikannya dari seorang Abu Lahab? Dia maha kuasa, ya kan? Dia bisa melakukan apa dia suka. Jadi dia sebenarnya bukan iri. Benci sama Abu Lahab, enggak. Misal gini nih, Anda bayangkan ya, hakim nih. Saya kasih logika sederhana deh. Tahu hakim nggak? Tanpa lagi tahu hakim nggak? Kita semua tahu hakim kan? Hakim itu ya di pengadilan, dia mutusin nih, misalnya ada didudukan terdakwa, ya ada jasa penuntut umum, ya ada itu keluarga korban. Hakim memutuskan itu dengan adil apa pakai emosi? Enggak guys. Misalnya hakim putuskan nih, tersangka misalnya si Anu bentontaran, ya jatuhi hukuman mati. Benci nggak hakim itu pada terdakwa? Guys, itu tugas dia guys, dia hakim gitu. Jadi jangan ketika orang tuh menjatuhkan hukuman Anda bilang dia benci kiri, enggak guys. Kalau gitu semua hakim tuh pembenci kalau gitu guys, enggak. Hakim bahkan nggak kenal orang itu guys. Siapa sih Anda gitu, nggak kenal hakim guys. Nggak bayangkan itu kan? Itu bukan, jadi kalau tiap orang jatuhkan hukuman itu kan berarti dia benci, kan berarti dia iri. Marah iya, dan marahnya baik. Kenapa? Agar jadi contoh bagi yang lain gitu. Coba Anda bayangkan ya, di dunia aja nih, usah di akhirat. Nah, nggak ada hukum. Yang jadi adalah hukum rimba. Yang kuat yang menang, yang kalah yang lemah yang kalah. Kuat menang, lemah kalah. Apa yang terjadi? Hukum rimba yang terjadi. Apa yang terjadi coba? Oh, udah baca-baca orang guys. Udah bunuh-bunuhan. Kenapa? Yang kuat yang menang. Coba ada hukum. Hakim yang adil. Kepolisian. Anda mencuri, membunuh, tangkap polisi. Sedangkan hakim jatuhkan hukuman untuk apa? Untuk buat Anda jerah. Apalagi pengadilan Allah nanti. Kalau Allah nggak buat pengadilan, nggak menghukum orang, nanti orang itu akan semena-mena di dunia. Coba Anda bayangkan ya, nih. Bayangkan kalau Allah tidak menghukum Abu Lahab, ya, tidak menghukum orang-orang durhaka kepadanya, apa yang terjadi? Nggak akan ada orang ikuti Allah guys, bebas guys dunia ini, ngerti nggak? Bebas. Anda akan berkata nanti, apa alasan saya masuk Islam? Apa alasan saya mematuhi Allah? Ya kan? Apa alasannya? Toh saya nggak patuh pun nggak apa-apa gitu kan? Toh nggak patuh pun nggak masuk neraka, masuk surga juga. Jadi untuk apa gitu? Nggak ada alasan, reason untuk patuh kepadanya, untuk kepadanya. Paham nggak? Sama kayak ibu Anda tadi, kalau Anda nggak durhaka, ibu Anda ada masalah. Ya Anda pilih nggak durhaka lah. Apa durhaka lah? Oh sama aja, Anda durhaka nggak durhaka sama aja, tetap masuk kartu keluarga, tetap warisan. Benar nggak saya bilang? Benar nggak? Itu loh kayak pikir seperti itu guys. Kenapa harus begini? Karena begini. Kenapa harus begini? Karena begini gitu. Semua ada logikanya gitu. Jadi hakim pun yang memutuskan hukuman ya, menjatuhkan hukuman itu bukan dia benci sama iri, ya. Marah pun belum tentu dia gitu. Nah Allah pun bukan marah juga guys. Itu Allah tuh adalah sang pengadil, ya, sang pengadil ya untuk menentukan hukuman bagi orang-orang yang bersalah gitu. Yang bersalah ya dihukum, ya. Yang bersalah ya dikasih hadiah, kelar sudah. Masa orang bersalah nggak dihukum coba. Orang yang bersalah berdurhaka dihukum coba. Kalau gitu ya logikanya tanpa lagi tidak akan ada orang mau beragama. Orang semuanya tidak akan mau bertuhan. Kenapa? Sama aja kan? Coba Anda mainkan deh. Coba gini sebenarnya gampang ini deh. Nih, coba kita buat gini ya. Nih sebenarnya gampang ya logikanya. Coba di Kristen tidak ada ya apa namanya yang tidak percaya Yesus Tuhan ya selamat juga. Coba orang akan milih ngapain percaya Yesus, ngapain ikut Yesus, apa percaya Tuhan, nggak percaya dia Tuhan juga selamat, kan? Benar nggak saya bilang? Nggak percaya dia Tuhan juga nggak masuk neraka gitu kan? Untuk apa Anda beragama Kristen kalau gitu? Tapi kan tidak. Kan jelas dalam agama Kristen jelas kalau Anda tidak mengakui Yesus Tuhan, Anda adalah akan dihukum nanti neraka kan? Itu memang, jadi di agama memang begitu, konsekuensi guys, di kehidupan yang ada konsekuensi, jangan di agama lagi. Jadi poinnya adalah, itu adalah bukan bentuk kemarahan, bukan bentuk kebencian atau iri hati Allah gitu. Karena Allah itu adalah yang maha kuasa ya. Dia tuh
saking kuasanya guys, dia nggak perlu kita sebenarnya, gitu, paham nggak? Nggak butuh kita maksudnya, nggak butuh kita. Dia bisa melakukan semuanya sendiri gitu. Tapi karena sayangnya pada kita, dia itu mau kita tuh jadi hamba yang baik. Di dunia ini saling mengasihi, jangan buat rusak muka bumi. Nanti Allah kasih reward gitu. Kalau anda merusak muka bumi, nggak percaya nggak mengakui dia, itu resikonya terima gitu. Sama kayak anak tadi, ya sudah bandel, nggak lagi mengakui ibu bapaknya guys. Itu sebenarnya logika yang gampang sekali guys kalau dia mau ngerti kan. Dan emosi-emosi ini bukanlah sumber kebijaksanaan. Justru orang tua yang nggak bijaksana adalah orang tua yang membiarkan anaknya jadi bandel, durhaka, silakan. Nggak peduli. Anda bayangkan lah, coba Anda bayangkan ya. Ada orang tua yang nggak peduli sama anaknya. Mau anaknya bandel, mau anaknya itu durhaka samanya, nggak peduli aja guys. Itu baru nggak bijaksana. Orang tua bijaksana tuh akan menasihati anaknya, baik berupa ancaman maupun berupa kabar baik gitu, hadiah guys. Itu baru orang tua bijaksana gitu. Jadi itu adil. Kalau baik hukum hadiah, jahat hukuman. Itu baik namanya. Anda bayangkan hakim datangkan nih pelaku pembunuhan, ya. Apa kata hakim? Dia mau kasih hukuman nih. Samparagi dihukum dengan hukuman mati karena telah membunuh. Datang Samparagi, bapak emosi ya, bapak bapak iri ya sama saya ya, bapak benci sama saya ya. Apa yang terjadi? Semua ketawa. Hakim digituin guys, luar biasa kan? Jadi harus mengerti psikologis itu ya. Jadi ini sama sekali nih, apalagi sedang mengolok-olok Allah nih guys. Mengatakan Allah itu adalah nggak boleh begini gitu, ya kan? Oh Allah kok emosi, benci di hati. Sama kayak dia ngatain hakim. Karena Allah ini kan sebagai hakim di akhirat nanti. Kalau hakim kan cuma di dunia saja gitu. Allah adalah hakim di dunia dan akhirat. Allah akan menghukumi kita di dunia maupun akhirat. Suka-suka dia gitu kan. Nah, hakim jatuhkan hukuman, ya, lalu Anda protes. Hakim emosi ya, Bapak hakim. Bapak benci sama saya, Bapak inilah. Loh, saya hakim loh. Wewenang saya urusan kamu gitu. Kalau gitu untuk apa saya jadi hakim gitu kan? Kalau gitu untuk apa Allah jadi Tuhan kita? Kalau dia tidak mampu untuk menghukum kita, guys. Ngerti maksudnya? Itulah bentuk maha kuasaan dia. Dia berkuasa untuk menjatuhkan hukuman bagi orang-orang yang menentangnya, bagi orang yang durhaka, yang berbuat jahat, dan dia berkuasa untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang berbuat baik dan tidak durhaka padanya, guys. Bahkan hampir semua aliran filsafat akan berkata bahwa kemarahan adalah akhir dari kebijaksanaan, akhir dari kepandaian. Jadi ketika orang menghukum, ya, ketika orang mengancam, itu kan berarti bentuk kemarahan, Anda ngerti nggak maksudnya tuh? Kemarahan itu ya ada suatu bentuk gini loh guys ya, marah itu apa sih katakan ya? Marah itu gini, ada marah orang yang langsung kata-kata goblok, idiot. Nah itu baru marah nggak boleh. Ya. Misal gini nih, ada orang tua melihat anaknya ya mencuri. Lalu dibilang kan, nak kamu kok mencuri? Nggak boleh nak, marah ibunya misalnya. Lalu dia hukum. Ya. Kamu kalau mencuri ya nak, ibu paksa hukum kamu nak. Kalau nggak kamu nanti berbuat lagi. Ya kan? Yang kedua, anak goblok, idiot. Nah itu baru beda guys. Allah tidak pernah mengatakan hambanya goblok, idiot atau apapun itu guys. Ya, ingat. Dia hanya mengatakan kalau kamu nanti melakukan ini hukumannya. Dikasih tahu hukumannya guys gitu loh. Ngerti ya? Sama kayak ibu tadi, kalau kamu mencuri nak, nanti kamu akan dihukum ini. Jadi itu biasa, kalau nggak digituin, nggak diancam gitu, nanti macam-macam ya. Ngerti nggak? Anda bayangkan lah, ada guru atau siapapun itu yang pendidik ya, itu tidak mengancam. Dan ingat, mengancamnya adalah mengancam demi kebaikan gitu. Bukan mengancam gini, nanti kalau kamu nggak mau kalau kamu kalau kamu mau ngasih saya uang, nanti kamu akan saya pukul. Itu bukan itu, tapi yang baik-baik demi supaya orang ini baik gitu. Paham nggak? Supaya orang ini benar gitu. Paham nggak? Jadi mengancam kalau agar orang ini benar nggak apa-apa.
Gitu. Daripada diam aja, coba ingat kemarin yang hakim ya, hakim yang jaksa yang memvonis Habib Rizik itu kan Habib Rizik ancam itu, ya. Bapak ingat pengadilan akhirat, Bapak ya, di sini Bapak oke, Bapak berkuasa sebagai hakim, ya, Bapak bisa menzalimi saya. Tapi jangan lupa Pak, kita ketemu di bagian akhirat. Apa terjadi? Hakim itu meninggal, guys. Jaksa itu meninggal. Jadi Allah itu tidak membiarkan hambanya zolimi, guys. Bayangkan itu. Dia tuh maha. Jadi Habib Rizik bisa balas nggak? Habib Rizik nggak bisa. Habib Rizik gimana mau ngajar hakim itu? Yang ada nanti dia dihukum mati sama hakim, atau dia di penjara atau apa? Apa yang bisa berbuat Habib Rizik? Ya dia berdoa kepada Allah gitu. Ya Allah turunkan keadilan. Allah turunkan keadilan. Apa terjadi? Orang yang berani tadi itu, ya, menghinakan keturunan Nabi. Itu guys. Jadi hakim jaksa itu dicontoh bagi yang lain. Jangan coba-coba berani menghinakan cucu kandung Nabi, Habib Rizik. Jangan berani-berani menjatuhkan hukuman pada orang nggak bersalah gitu guys. Gitu. Ingat, doa orang zalim itu dengar sama Allah gitu. Tuhan tuh maha mendengar doa orang zalim gitu. Ya. Ingat. Mendengar doa orang zalim. Bahkan Nabi Muhammad pun ya, pernah waktu itu Nabi Muhammad, banyak kisahnya guys. Nabi Muhammad tuh pernah mau di kota Taif ya, dia dilempari batu segala macam sampai berdarah ya. Lalu dia ditawarkan sama malaikat. Ya Nabi, kalau Anda mau, saya bisa hancurkan penduduk dari Taif ini. Saya bisa gulungkan bumi ke mereka. Apakah Nabi? Jangan, hai Jibril. Aku percaya mereka nanti akan berubah. Mereka nanti akan tobat. Saya percaya. Itu Nabi bilang. Coba. Itu. Anda bayangkan ya. Nah, tapi tetap Nabi sampaikan ancaman Allah kepada mereka. Kalau mereka tidak mau tobat, tidak mau baik, tidak mau taat, nanti begini gitu. Tetap Nabi sampaikan. Karena memang itu penting sampaikan. Agar mereka tuh tahu nanti kalau mereka ini bakal gini. Jadi konsekuensi guys. Sama kayak kita misalnya. Bilang sama kita, nah kamu jangan kencang-kencang mau motor ya. Nanti kamu mati kayak bapak sebelah itu. Ancaman guys. Supaya anaknya takut gitu. Iya. Ini adalah itu hal yang biasa gitu. Apalagi bagi Tuhan. Ya. Marcus Aurelius berkata, akibat kemarahan jauh lebih menyedihkan daripada penyebabnya. Kemarahan yang tidak beralasan baru nggak boleh. Misalnya gini nih, ada orang ya, misalnya gini kayak ada tuh kisah 3 kerajaan ya. Itu ada kisah tentang Zoyu sama Zhuge-Liang. Zoyu iri sama Zhuge-Liang. Ya. Zoyu iri sama Zhuge-Liang karena Zhuge-Liang lebih pintar dari dia. Nah sama pintarnya, tapi karena Zoyu orang yang suka marah-marah, jadi pintarnya jadi berkurang gitu. Karena kalau marah kan pintar berkurang. Nah, jadi Zoyu itu iri dengan Zhuge-Liang. Dia pengen membinasakan Zhuge-Liang. Tapi ternyata ujungnya Zoyu meninggal karena kemarahannya sendiri. Nah, itu adalah bentuk dari karena Zoyu ingin Zhuge-Liang celaka. Ya. Zoyu marah ingin Zhuge-Liang celaka. Kalau Allah itu bukan ingin kita celaka, justru Allah ingin kita selamat. Ngerti nggak? Jadi beda kemarahannya. Kemarahan itu nggak boleh ya. Kalau untuk kejahatan, untuk niat buruk nggak boleh. Misalnya Anda marah melihat anak Anda berbuat baik, ya kan? Anak Anda udah ngaji nih, udah bikin PR. Anda bilang kan, kamu kok bikin PR gaji? Kan ibu suruh kamu mijit ibu gitu. Iri dia, ya kan? Harus dia lebih pentingkan mijit dia atau dia daripada kan dia bisa gerak sendiri ibu bapaknya gitu kan. Nah, itu baru kemarahan yang nggak bersebabnya gitu. Atau misal kemarahan seorang ini kemarahan melihat raja kemarahan lihat bawahannya kan, atau bos pada bawahannya tengoknya kerja nggak becus nih, atau ibaratnya intinya marah nggak pada tempatnya guys gitu. Marah orang ini yang orang ini nggak salah apa-apa dia marah, itu baru nggak boleh. Jadi marah ini adalah bukan suatu hal yang negatif kalau pada tempatnya gitu ya. Marahnya guru pada muridnya, marah orang tua pada anaknya, itu beda ya. Beda dengan marahnya pencuri kepada orang yang dicurinya, beda guys ya. Marahnya teman sama temannya beda guys.
Ngerti nggak? Marahnya untuk didik boleh itu. Kalau dia diam, orang tuh nggak terdidik gitu. Ngerti nggak? Orang tuh nggak selamat gitu. Ngerti nggak? Ya. Itu intinya semua adalah ini gampang ya. Jadi mau tanpa lagi dia menyamakan semua kemarahan. Karena kemarahan tuh nggak semuanya buruk. Ada kemarahan yang baik gitu. Kalau Anda nggak marah akan jadi kacauan gitu. Ngerti nggak? Akan jadi kekacauan kalau nggak marah. Ya. Kemarahan itu penting ya agar untuk menyelamatkan. Yang nggak boleh itulah kemarahan yang bukan tuh kemarahan yang membawa buta, itu baru nggak boleh guys. Yang nggak ada unsur untuk menyelamatkan, untuk mengingatkan, itu baru nggak boleh. Tetapi, penulis pasal Quran ini tampaknya sudah membuang akal sehat, melontarkan Quran itu bukan ditulis oleh isi kepala manusia ya. Quran itu dihafal ya, Nabi yang menyampaikan firman Allah dihafal dan ditulis. Yang ditulis itu bukan isi kepala dia, ya, bukan yang penulis itu dan kepala dia, enggak, dia menulis apa yang disampaikan ya, ngerti nggak? Itu dia nggak paham gitu kan. hinaan dan membayangkan penderitaan dan siksaan yang luar biasa terhadap seseorang yang dia kenal. Pasal ini bahkan terdengar seperti berasal dari seseorang yang mempunyai gangguan kepribadian yang Ini menghina Tuhan guys. Dikatakan Tuhan Allah yang menyampaikan firman ini memiliki gangguan kepribadian. Jadi orang akan menerima azab lebih berat pada Abu Lahab nanti. Menerima sama. Abu Lahab menerima azab itu, dia akan menerima azab yang sama bahkan lebih. Kenapa? Dia berani mengatakan Tuhan mempunyai gangguan kepribadian guys. Luar biasa kan. Jadi sekali lagi dia nggak sadar yang dia lakukan guys. Saya aja nggak berani ya. Saya nggak berani mengatakan itu pada kata Yesus. Misalnya Yesus ngomong ini nih. Ya, misalnya Yesus katakan misalnya janganlah ya ingat Yesus pernah marah ya. Yesus pernah marah ini ya. Anda ingat ketika dia membolak-balikkan meja di rumah ibadah karena masih itu jualan. Dia marah dibalikkan meja sama dia. Coba. Yesus sih pernah marah, guys. Balikkan meja. Itu dayanya ada gitu. Nah, apakah karena marah itu dia dikatakan mempunyai kepribadian? Saya nggak mau ngomong gitu. Nggak berani saya. Karena dia ada satu nabi Allah gitu. Nah, tanpa lagi berani langsung berkata ya mengatakan Allah secara langsung mengatakan Allah punya gangguan kepribadian. Ini luar biasa guys. Ini durhaka orang yang benar. narsis. Menurut buku petunjuk diagnosa dan statistik gangguan mental DSM-5 yang dipublikasikan oleh Asosiasi Psikiater Amerika, gangguan kepribadian narsis didefinisikan sebagai berikut. Memiliki rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan, dipenuhi fantasi kekuasaan dan Nah, ingat, Allah itu tidak mementingkan dirinya. Kenapa? Nggak ada rugi bagi Allah gitu. Ya rugi kita. Kenapa? Pertama, Anda buat jahat nih, ya. Anda buat jahat. Ya rugi pertama orang yang Anda jahatin. Ya. Yang orang jahatin, Anda jahatin rugi, Anda pun rugi. Kenapa? Karena nanti Anda akan kembali melakukan itu. Ya kalau Anda selamat. Kalau Anda dibalas sama orang itu gimana? Misal gini nih, Anda buat jahat ya, misalnya nih. Orang tua ada larang, jangan nak kamu curi barang orang ya. Ada curi juga orang-orang. Orang tua marah nih. Kamu kan ibu bilang jangan mencuri nah, bandel kamunya. Masuk rumah, ibu kamu hukum. Kamu ibu hukum. Dipukul nih ibu dia kan, kamu mencuri. Ingat dia nggak pernah ya. Anda tahu kisah Tiga Kerajaan. Di itu diceritakan Liu Bei, anaknya itu namanya siapa ya? Anaknya Liu apa itu? Liu Shan. Liu Shan ini ya disuruh Liu Bei untuk menghafal sejarah masa lampau. Sejarah itu guys simple, hanya berapa kalimat, tapi si Liu Shan ini susah menghafalkannya. Ditanya sama Liu Bei kan dia raja nih Liu Bei. Nak, kamu gimana kalau bapak mati nak? Kamu ingat loh, kamu bukan orang biasa nak, kamu keturunan raja loh nak. Nanti yang akan tata bapaknya akan kamu. Kalau kamu begini, nanti gimana sih rakyat kita nak? Apa jawaban Liu Shan? Coba. Tapi susah ya, susah. Aku udah berusaha keras ya. Ayah bilang kan, kamu kalau main Cikada alias apa ya? Main apa ya? Kayak Adi itu lah guys, Adi Jangkrik itu guys. Sama main game apa gitu ya. Zaman dulu permainan anak-anak dulu. Dia kan dia masih kayak SD ya, harus SMP itu. Kamu kok lancar, kok hafal kamu? Kok disuruh baca ini sejarah kamu, ulang sejarah kamu hafal nggak hafal? Apa yang ke bapaknya? Dia ambil tangan anaknya, dipukulnya gitu.
Ini tangan kamu, ya kan? Langsung Yusuf begini. Dipukul bapaknya pakai semacam rotan lah ya. Ini agak lebam gitu. Yang perasaannya cuma bisa melihat karena dia tahu, dia ngerti bapaknya lagi ngajar anaknya. Demi apa? Biar anaknya selamat, guys. Dan juga rakyat selamat gitu. Karena kalau nggak diajar ya, apa yang terjadi coba? Coba bapaknya cuek aja nih. Yusan, kamu sudah hafal? Belum pak? Ya udah nggak apa-apa deh. Main aja lagi gitu. Pada ancaman. Yusan kan, nggak apa-apa ternyata loh. Bapakku nggak apa-apa. Besok apa terjadi? Nah, Yusan lu hafal. Pak, susah pak. Udah besok coba lagi. Itu terus guys. Coba kalau dia langsung cukup, dia akan berusaha keras guys. Dia ingat ya kan? Hasil aku kalau nggak hafal ini dihukum di bawah kita nanti. Akhirnya terjadi dia hafal guys. Karena kenapa? Karena takut ancaman bapaknya gitu. Apa terjadi? Anaknya sukses. Ngerti nggak? Sukses guys. Itu yang terjadi gitu. Ancaman itu bagus. Akan mendorong dia untuk takut sehingga dia tuh tidak melakukan itu sehingga dia jadi manusia yang lebih baik. Paham nggak? Makanya jadi manusia yang benar gitu. Baik, benar dan lebih pintar gitu. Itu. Jadi beda gitu. Jadi itu bukan demi kepentingan Allah gitu. Demi kepentingan kita juga supaya kita jadi orang baik. Supaya kita tidak mencuri, tidak durhaka kepada Allah dan Rasulnya gitu. Ya. Misalnya nih ya. Nih, artinya ya, kenapa banyak orang itu yang gampang mualaf? Karena hukumannya cuma neraka, tapi dijelaskan neraka itu seperti apa. Ingat banyak orang yang nggak ke gereja hari Minggu karena dia nengok konsekuensinya nggak ada di Kristen. Coba kamu kalau nggak percaya Yesus Tuhan, kamu nggak selamat. Itu aja cuman nggak dijelaskan nggak selamatnya bagaimana. Contohnya nggak ada guys. Contohnya nggak kasih gitu. Karena saya pun kalau jujur ya kalau masuk agama Kristen gitu, kalau nggak percaya Yesus Tuhan, nggak mengikuti kata-katanya, saya nanti nggak ada ancaman ya kok, ya kan? Apa sih percaya sama Yesus Tuhan ya? Oh sama aja. Selamatnya macam apa sih? Dia nggak dikasih tahu guys detailnya gitu. Neraka itu siapa sih? Tapi orang kasih tahu ya, nanti kamu ya, ini kayak gini misalnya, kayak suatu kandang deh gitu. Ini neraka tuh ya, kalau jelasan tuh sama kayak gini nih. Kita kan nggak tahu neraka ya, kalau jelasin ya, ya benar nggak? Kita tahu neraka tuh, coba kalau Allah nggak jelaskan neraka tuh azabnya begini-gini. Anda tahu nggak neraka tuh apa? Anda tahu cuma tempat kembali udah. Neraka, oh iya neraka. Sama kayak gini, ada suatu tempat nih, kebun, kandang. Nanti kamu kalau nggak percaya Yesus Tuhan, kamu nanti masukkan kandang itu ya. Oh iya masuk kandang itu ya. Dia nggak dikasih tahu apa isi kandang itu guys. Ngerti nggak? Nggak dikasih tahu apa isi kandang itu. Oh masuk kandang itu ya. Oh ya udahlah. Dia nggak mikir. Kan cuma masukin kandang. Apa susahnya sih? Sama aja. Maksud tuh nggak berapa lama konsekuensinya. Nggak percaya Yesus Tuhan, dimasukkan kandang ini. Nggak percaya Yesus Tuhan, masukkan kandang ini. Sama masuk kandang kok, cuma beda kandang aja. Ngapain juga percaya Yesus Tuhan? Ngapain juga gereja? Kayak gitu guys. Tapi coba jelaskan. Kamu kalau nggak percaya Yesus Tuhan, kamu akan dimasukin kandang ini, isinya ular, lipan, harimau, singa. What? Apa dibilang? What? Ya apa yang terjadi? Aduh, mikir ya. Wah, gawat nih kalau masuk kandang itu. Gawat nih. Oke deh kalau gitu, aku mau masuk kandang itu. Aku percaya Yesus Tuhan, sedang kata dia kan. Karena dia takut kalau dia nggak percaya masuk kandang itu. Lalu datang berita baiknya lagi. Jadi kan hikmah itu kan dua ya, berita buruk, berita baik kan. Datang berita baik. Kamu kalau percaya Yesus Tuhan, kamu akan masuk kandang itu. Isinya permata, PS5, komputer, mobil, Ferrari, Lamborghini, makanan enak, ya, apa lagi ya, susu, coklat, minuman enak. Dia bilang kan, wow, wah itu ya, apa jadi? Dia akan semangat. Begitu aku percaya Yesus Tuhan, aku akan ke gereja tiap minggu, aku akan berbuat baik, semangat deh guys. Hikmah itu gitu, memberi dorongan-dorongan kabar baik biar dia semangat untuk melakukan kebaikan dan memberi kabar buruk ancaman supaya dia tuh takut dan tidak mau berbuat kejahatan guys. Itu jadi untuk mencegah dan untuk mendorong gitu. Ngerti nggak? Ketika Allah
menjelaskan seperti apa neraka itu gunanya sebagai ancaman biar manusia tuh nggak masuk situ. Allah dorong manusia untuk tidak masuk situ, ngerti nggak? Dengan apa? Dengan rasa takut. Nah, paham nggak maksudnya? Jadi Allah dorong manusia dengan rasa takut sehingga manusia tuh nggak sampai masuk situ, guys. Maka dia diancam dulu. Coba kalau orang nggak ancam, dia nggak terangkan tuh neraka itu isinya apa. Manusia akan mikir neraka surga. Cuma beda nama doang pun. Satu surga, satu neraka. Isinya, apa sih sudah dimasukin itu kan? Isinya paling di neraka nanti kita ke penjara, duduk aja. Easy gitu kan? Apa terjadi? Besok dia ngerampok orang, bunuh orang. Kenapa? Masuk neraka. Neraka itu bukan apa-apa gitu kan? Juga gitu, kasih tahu kenikmatannya apa aja gitu. Ya, masuk surga. Ingat, Kristen ya, saya pernah debat sama Kristen ya, dia bilang surga itu adalah nanti kita tuh hanya memuji pada Allah gitu. Itu saja, nggak ceritakan kenikmatan apapun di surga. Apa orang berpikir? Surga cuma memuji kepada Allah kok. Di dunia juga bisa muji sama Allah. Jadi apa istimewa surga gitu? Dia nggak akan semangat dia berbuat baik, guys. Nggak akan semangat dia. Kenapa? Nggak ada dorongan. Sama kayak anak tadi ya. Nak, kalau kamu bandel ya, nanti ibu akan hukum kamu. Kamu nak ibu kasih jajan, kamu akan ibu pukul nak. Kamu bandel gitu kan. Kalau kamu durhaka nak, nanti kamu akan ibu pukul nak. Ya, tentu pukul ya. Ya, kalau karena dia ibu ini bukan Tuhan, ingat ya. Dan anak pun cuman karena perbuatannya kecil gitu. Dia nggak membunuh, kalau membunuh dia akan dihukum mati sama negara, guys, gitu kan. Jadi hukumannya ya sesuai yang kesalahan dia. Oh dia cuman mencuri atau dia cuman apa bohong, kan dipukul aja gitu. Kayak Liusan tadi kan nggak bisa menghafal sejarah, guys. Itu mereka pengen anak juga. Anaknya apa terjadi? Takut lah. Datang teman yang ngajak dia kan, ayo main yuk. Tapi aku suruh bikin PR, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa gimana? Aku nggak bikin PR dia dipukul mamaku. Apa yang terjadi? Dia tolak kawan-kawannya. Dia tahu kalau dia ikut kawannya, PR dia pukul mamanya. Pulang deh guys, ya kan? Itulah kebaikan ancaman. Ini anak bakal bikin PR gitu. Nah, datang orang tuanya lagi ya, nak kamu nanti nak kalau kamu belajar rajin dapat nilai ranking, ya kamu akan ibu belikan sepeda. Karena temannya, main yuk gitu kan? Main sama kamu dapat apa? Ya main-main aja gitu. Kasih sepeda enggak? Ngapain sih main sama kamu? Udah aku pulang aja. Ngapa? Mamaku janji ya, kalau aku rajin belajar, dapat ranking aku nanti beli sepeda. Aku maaf ya, aku belajar aja lah ya. Kalau sama kamu enggak apa-apa dong. Aku belajar aja, aku pengen sepeda. Dah. Apalagi kalau kenikmatan luar biasa guys. Jadi surga neraka harus dikasih tahu detailnya gitu. Untuk membuat kita nih terdorong untuk selamat guys. Enggak. Terdorong untuk agar sukses. Enggak. Jadi ini sebenarnya simpel loh logika gitu. Logika sederhana yang harus dipahami tiap manusia. Tapi tanpa gini nggak paham guys. Parah nih orang. Kesuksesan yang tidak terbatas, percaya bahwa mereka istimewa dan unik seperti Nabi, butuh merasa dikagumi yang berlebihan, dan lain-lainnya. Ingat, Allah nggak butuh merasa dikagumi. Allah cuma minta taat saja. Ingat, Allah cuma minta ya kita nih untuk ngaku dia Tuhan, ya percaya kepada nabi-nabinya, ya Muhammad, Yesus dan semuanya gitu kan. Jadi Anda tuh nggak remehkan dia gitu. Jadi Tuhan tuh bukan berlebihan, hargai saja, hormati gitu, selayaknya. Coba ibu Anda minta dihormati selayaknya apa yang Anda lakukan? Ya ngakui sebagai ibu, kelar. Ya kan? Ibu Anda nggak minta Anda harus begini begitu enggak? Apa Allah minta Anda ganti itu semua? Oksigen yang Allah kasih, diminta Allah ganti enggak? Cukup minta ya, sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, haji bila mampu, beriman, dah kelar. Allah nggak minta Anda untuk nyangkul ribuan hektar. Allah nggak minta Anda berperang, menaklukkan wilayah, enggak guys. Simpel itu. Allah nggak nyuruh Anda bekerja sampai pagi gitu kan. Allah nggak nyuruh Anda untuk angkat besi 100 kilo gitu guys. Enggak guys. Hanya tinggal akui dia Tuhan, ya, alias beriman kepadanya, kepada rasul-rasulnya, kepada kitab-kitabnya, ya, kepada malaikat, hari akhir, qadar, takdir, ya, dan sholat, zakat, puasa, berbaik, udah kelar, ya kan? Kelar.
tinggalkan yang dilarang dia. Mencuri, merampok, membunuh, minum mabuk, minum alkohol ya, minum makan babi, apalagi. Ya, itu saja guys, benar. Ini nggak sulit kok. Ya, bukan Allah tuh suruh Anda nyangkul ribuan hektar, Anda harus menjual sekian, atau lebih kejam bos lagi. Bos Anda ya. Ya, kamu harus cangkul ya semua ini ya. Ini yang pelan kamu nih. Kamu harus kerja yang di pagi ya. Kejam bos lagi guys. Allah nggak kejam. Apa sih susahnya puasa kali setahun? Apa sih susahnya sholat 5 waktu? Ya, Anda melakukan lain, Anda bekerja berapa jam sehari? Anda bekerja sehari berapa jam? Anda cuma bayar pakai duit. Allah bayar Anda dengan semuanya, rezeki, napas ya, kesehatan, rezeki, ya, apalagi surga, luar biasa gitu. Jadi kalau Anda katakan Allah kejam ya, Allah itu tidak punya gangguan kejiwaan, bagaimana bos Anda coba? Yang menyuruh Anda lebih dari itu coba. Ini Anda harus paham kan itu ya. Gangguan kepribadian narsis dimiliki oleh banyak pemimpin sekte. Lihat aja pemimpin sekte modern seperti David Kores, yang percaya bahwa dirinya adalah nabi terakhir dari sekte ranting Daud. Nah, ini beda. Ini percaya tanpa ada apa, tanpa apa ya? Ini percaya dia tuh gini loh, gini ya. Seorang presiden ya, ya. Kalau dia percaya di presiden, oke. Tapi kalau Anda tanpa lagi, Anda presiden, sinting nggak? Mama yang saya pakai kata-kata kasar ya. Terus saya bukan ngomong tanpa lagi sinting, tapi kalau dia begitu, sinting nggak? Tapi dia kan nggak begitu, saya yakin nggak begitu. Ya kan, saya yakin nggak begitu. Kalau presiden, ya percaya bahwa dia presiden, wajar nggak? Sama, Allah juga gitu. Allah percaya dirinya Allah ya, ya itu wajar. Tapi kalau Anda percaya diri Anda Allah, atau Anda percaya diri Anda adalah Nabi, itu kacau. Apalagi Anda percaya Yesus adalah Tuhan. Apalagi dia nggak pernah ngajarkan itu pada Anda. Itu lebih kacau lagi gitu kan. Dia memanipulasi para pengikutnya, mengambil banyak istri, termasuk anak di bawah umur, dan bahkan menikahi istri salah satu pengikutnya yang paling dekat. Seperti Nah, itu berarti dia menyimpangkan ajaran Kristen, ya kan? Ya, itu perlu Anda nasihatin dia, gitu kan? Bukan malah dengan itu Anda menghina Allah gitu kan, atau menghina Nabi Muhammad gitu. Enggak, guys. Ingat, Nabi Muhammad diakui sebagai orang nomor satu oleh seorang penulis kenal Kristen sendiri di atas Yesus. Jujur ya guys. Orang itu pernah nggak dijadikan orang nomor satu? Nggak ada apa-apanya yang sama Muhammad guys, nggak ada. Ada nggak orang itu dari alamin? Nggak ada guys. Kalau kita melakukan itu ya, masyarakat semua langsung menghujatnya. Saat itu ya, orang saat itu. Nabi Muhammad ada nggak orang saat itu menghujatnya? Musuh-musuhnya guys, ada nggak bilang jauh? Nabi pedofil, ada nggak? Nabi gila kawin, ada nggak? Nggak ada satupun musuhnya itu zaman itu guys. Luar biasa. Tapi orang-orang sekarang yang ngerti apa-apa, yang nggak hidup sama Nabi, ya kan? Musuhnya iya juga gitu. Tapi musuh yang nggak kenal Nabi. Musuh yang kenal Nabi adalah waktu itu. Ngerti nggak? Sama kayak yang tadi. Tadi yang pendeta dia, yang ngaku-ngaku Nabi, dari sekte apa itu, dia ngaku-ngaku Nabi, melakukan pelecehan pada wanita. Itu langsung karena yang tahu orang pada zaman dia yang melakukan itu ya, yang tadi itu orang tua langsung menghujatnya. Itu loh guys. Jadi kuncinya adalah masyarakat marah nggak kira-kira? Oh, sama masyarakat musuhnya marah nggak gitu? Nah ini tadi itu kan bukan musuhnya tuh, tapi pengikutnya marah sama dia kan? Nah itu. Jadi menyamakan Imam Muhammad dengan tadi itu jelas ngaco guys. Berarti dia nggak bisa membedakan ya. Ya, berarti jadi nggak bisa. Dia menyamakan sesuatu yang nggak sama guys. seperti para pemimpin sekte lainnya, Muhammad mengklaim bahwa dirinya mempunyai kekuatan super. Dia mengaku sebagai media komunikasi dengan Tuhan yang istimewa dan tidak dimiliki oleh orang lain. Sama, semua nabi begitu. Musa juga begitu, Yesus juga begitu, Ibrahim juga gitu. Sama, bukan cuma Nabi Muhammad. Musa mengaku utusan Allah. Yesus mengaku utusan Allah. Ya kan? Ingat, Musa mengaku sebagai utusan Allah gitu. Yesus juga. Sama Nabi Muhammad gitu. Nah, jadi kalau mereka mengaku, Yesus mengatakan kan, ya, aku adalah utusan Allah, Yesus. Musa juga. Nggak masalah dia mengaku, asal dia memang pada tempatnya. Tapi yang tadi, ya, itu dia tidak pada tempatnya. Dia bukan nabi, ngaku nabi, itu salah. Kalau nabi ngaku nabi benar.
Justru dia harus mengaku nabi agar orang percaya. Bukan cuma ingat ya, Yesus dan Musa bukan hanya mengaku nabi. Dia tunjukkan kalau dia nabi. Ya, aku nabi loh, buktinya apa? Nih, muka jadi ulang. Aku nabi loh, apa buktinya? Nih, aku hidupkan burung dari tanah liat. Aku nabi loh, apa buktinya? Ini aku diurang mati. Aku nabi loh, apa buktinya? Bla bla bla. Itu bukti kalau dia nabi. Jadi dia bukan hanya memperkenalkan dirinya mengaku sebagai nabi, tapi juga menunjukkan mukjizat ya. Lengkap sudah bukti kenabiannya gitu. Coba kalau dia nabi lalu dia bilang bukan nabi, dia diam aja. Kamu siapa sih kata orang? Gitu kan? Apa coba? Dia nggak bilang, aku adalah nabi, pesan dari Tuhanmu. Orang tahu, oh, anak nabi. Orang bahkan minta bukti kan? Apa bukti kamu nabi? Kata Musa, sebelahnya lautan. Ya, bukan diulang. Yesus itu orang mati buat kita lihat. Di Muhammad, mujizatnya apa? Ada waktu itu ya kisahnya dia belah bulan, habis itu ya kurang juga mujizatnya gitu. Jadi dan berapa mujizat lainnya guys, gitu kan? Jadi intinya adalah hal biasa bagi Tuhan atau Nabi untuk mengaku untuk apa? Agar orang tahu gitu. Untuk apa dia nyamar coba? Gini loh, gampang ya. Karena dia kan harus tahu, harus ngaku. Karena orang nggak tahu. Ingat, kita nggak tahu nih waktu Nabi kalau dia nggak ngaku, nggak bilang. Coba. Kenapa? Karena dia bukan kalau kita nih misalnya kita. Anda bayangkan ya, Anda itu di masyarakat nggak kenal siapa gitu. Itu harus mengenalkan diri kan. Misalnya gini nih, ada suatu acara perkumpulan, ya kan. Kita datang nih, orang keluarga itu bertanya, ini siapa sih orang itu kan? Ada kan perkenalkan diri kan? Silakan Pak Bobi, perkenalkan diri Bapak, apa pekerjaan Bapak, datang saya. Selamat malam Bapak Ibu, nama saya Bobi, pekerjaan saya adalah YouTuber misalnya kan, atau pekerjaan saya adalah berjualan, berdagang. Orang nggak tahu kan, oh Pak Bobi rupanya pedagang atau YouTuber gitu, ya kan? Orang tahu, karena mereka nggak tahu kalau kasih tahu guys. Beda dengan bahkan presiden pun ya, presiden tahu apa itu, dikasih tahu. Cuman yang ngasih tahu siapa? Media nulis. Presiden Jokowi datang ke Pekanbaru hari Rabu. Oh, ternyata Jokowi presiden. Dari mana? Gak perlu Jokowi ngaku, media ada. Tapi kalau kita nih, kita media mana nulis kita guys? Coba, media mana? Coba. Bu, saya nih ada nggak media menulis? Pekanbaru, 17 April. YouTuber Bobby sedang membuat konten terbaru. Ada nggak? Nggak ada. Saya membuka diri saya. Jadi gini, Anda kan nggak tahu siapa saya kan? Anda paling tahu saya YouTuber gitu. Nah, makanya saya tunjukkan saya YouTuber gitu. Tapi coba ada orang yang nggak pernah lihat konten saya. Saya gini, saya jalan nih di pasar. Mereka nggak tahu siapa saya. Apa yang saya lakukan? Ya saya perkenalkan diri gitu. Nah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad, oleh Allah, oleh Musa, oleh Yesus. Mereka perkenalkan diri. Saya adalah Nabi. Aku adalah Tuhanmu. Itu namanya perkenalan dan itu wajar. Gitu. Karena manusia nggak tahu Tuhannya, nabinya, kalau nggak kasih tahu gitu. Karena Nabi dan Tuhan tuh nggak ada media memberitakan guys. Ada nggak tiba-tiba datang Nabi Muhammad kan, datang media kayak TV One wawancara. Nabi Muhammad, kayak kita wawancara dulu gitu. Ada nggak? Nggak ada guys. Kalau nggak kasih tahu gitu, ngerti nggak? Itu adalah perkenalan gitu. Kalau ada orang mengaku sebagai nabi, itu adalah bentuk perkenalan dia, ya. Karena dia harus mengatakan itu. Sama kayak guru nih, guru ya masuk ke kelas. Muridnya nggak tahu nih siapa dia itu guru apa enggak. Dia kan terangkan. Anak-anak, saya adalah guru kalian yang baru. Anak-anak bilang, oh, guru kami yang baru. Coba kalau dia masuk kelas lalu diam aja. Lalu tiba-tiba mengajarkan, murid bilang kan, Mama, Bapak siapa ya? Bapak kok tiba-tiba ngajar kami ya? Coba. Bahkan sebelum dia ngajar pun ya masuk kelas itu dia datang ke kepala sekolah. Anak-anak, nanti ada guru baru ya untuk kalian. Dikenalkan guys sama kepala sekolah gitu. Itu hal biasa. Tapi kalau Anda bukan nabi, kalau Anda mengaku bukan Tuhan, lalu Anda mengaku itu baru kacau. Atau Anda mengaku yang bukan Tuhan, bukan ada akui sebagai Tuhan, itu baru kacau guys. Itu Dia ingin dipuja, dan saat ini para muslim memuja dan mendoakan dia 5 kali sehari. Tahu nggak?
Umat Kristiani memuja apa nggak? Memuja Yesus nggak? Memuja apa nggak? Memuja Musa nggak? Memuja Daud nggak? Jangan lagi Daud Musa, yang lain aja ya dipuja guys. Artis, ya, fans. Ada fans siapa ada puja nggak? Itu hal biasa loh. Paham maksudnya? Ya. Ada puja guru Anda nggak? Kita puja guru kita gitu. Nabi, jadi orang nabi, guru, apalagi idol, Tuhan itu layak dipuja. Layak. Kecuali Anda adalah bukan nabi, ya kan? Ngomongnya kotor, nggak layak dipuja. Jadi yang minta dipuja itu bukan Nabi Muhammad. Enggak. Nabi Muhammad nggak pernah minta dipuja, guys. Nggak pernah. Ya, pernah. Allah yang suruh kita untuk memuja Nabi Muhammad, dengan Allah nyuruh kita sholawat. Ingat, bukan Nabi Muhammad yang nyuruh, Allah yang nyuruh, ya. Bukan Nabi Muhammad. Nah, lalu ya, doakan itu bagus mendoakan di pagi hari, ya. Berarti kita ini adalah orang yang nggak sombong, ya. Ngerti nggak? Orang sombong adalah orang yang nggak mau minta doa, didoakan atau nggak mau didoakan, sombong. Ya. Anda tahu nggak? Orang banyak bilang ya, doakan saya semoga sukses, doakan saya semoga apa. Itu berarti orang ini nggak sombong ya. Coba bilang kan, coba sama orang kan, kalau saya doain ya, enggak, ngapain kamu doa saya? Cuma surga kok, itu sombong guys. Ada orang kan, semoga kamu selamat sampai jalan, ngapain kamu doain saya? Saya selamat kok nanti, sombong guys. Apa yang terjadi? Saya nanti mau berangkat ke Padang nih, doakan saya selamat ya, saya selamat ya. Itu orang nggak sombong guys gitu. Jadi kalau Nabi minta dia doakan di Makassari ya, berarti dia tanya nggak sombong guys gitu. Tanpa lagi sombong ini ya, dia nggak mau didoain. Saya juga gitu. Saya minta pada ada semua kan, tolong doakan saya semoga saya sehat. Itu saya berarti nggak sombong gitu. Saya adalah orang yang tidak sombong dan rendah hati. Saya tahu keselamatan bukan di tangan saya, tapi kepada Tuhan. Kalau Tuhan takdirkan saya nggak selamat. Maka saya minta bantu doanya, ya agar saya selamat. Karena dengan doa Anda semua ditambah doa saya, Tuhan akan dengar sehingga dia akan menyelamatkan saya. Gitu loh guys. Sederhana itu. Karena kita bukan Tuhan, ya. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Karena bukan Tuhan itu maka kita berdoa kepada Tuhan gitu. Kecuali kita Tuhan. Nabi Muhammad itu Tuhan tuh, nggak perlu dia minta doakan kita. Dia Tuhan kan. Tapi kalau kita bukan Tuhan, jangan sombong, itu intinya. Nabi aja nggak sombong guys, apalagi kita yang manusia gitu kan. Nggak boleh, apalagi kita nggak boleh lebih sombong lagi gitu. Itu poinnya guys. Ini adalah doa itulah bukti dia nggak sombong guys. Dia tahu keselamatan itu ada pada Tuhannya, karena dia bukan Tuhan. Tuhan bukan segalanya, bukan nabi, dia hanya utusan guys. Dia mengambil banyak istri, termasuk menikahi anak di bawah umur, dan menikahi bekas istri anak angkatnya. Nah, ini yang ngomong gini hanya orang-orang sekarang. Orang dulu nggak pernah ngomong gini. Nggak ada guys. Ada nggak ada cek literatur zaman dahulu ya, zaman Nabi itu sampai berapa sahabat setelahnya? Nabi Muhammad menikah di bawah umur? Nggak ada. Baru sekarang, baru ini, beberapa puluh tahun belakang ini. Mereka nggak tahu siapa-siapa Nabi Muhammad itu. Musuh aja nggak pernah menambil itu pada Nabi Muhammad. Kan? Menikah banyak istri, Anda harus tahu istrinya siapa dulu. Ya, yang gadis cuma satu Aisyah, sisanya sudah tua, ya, udah keriput. Coba. Kita tahu loh biasanya kalau orang nikah karena nafsu, dia akan menikahi semakin muda. Saya punya istri, saya udah tua, udah keriput dong, udah nggak mulus dong, saya akan nikahi yang lebih muda. Ngapain saya nikahi yang lebih keriput guys? Itu nggak logis. Memang nggak gitu, dia nikahi yang lebih tua. Paham nggak? Nah satu istrinya yang masih muda, yang masih gadis yaitu Aisyah. Sisanya itu udah tua semua dinikahinya guys. Dan ingat, menikah itu nggak sembarangan. Tanggung jawabnya besar, memberi nafkah anak dan istri. Anda pikir nikah tuh nikah udah gitu aja? Enggak. Atau nikah tuh ke pacaran ya udah ada bebas ngapain sama dia? Enggak guys. Nikah itu saya aja ya, nikah satu aja saya udah berat. Nafkah istri saya harus ngasih berapa bulan untuk anak istri saya gitu. Apalagi kalau saya punya istri 2, 3, 4 gitu guys. Kapan terjadi kalau istri saya lebih dari satu? Saya harus apain? Kerja lebih keras. Bukan saya tambahin itu saya guys, tambah susah ya.
punya istri lebih satu ya, itu kita akan menjadi tambah susah. Ya. Dengar kata saya. Ya. Kalau Anda mau cari kenikmatan, Anda nggak mau nikah guys. Ya. Apa yang enak? Pacaran. Nih, saya kasih tahu rumusnya, tepat lagi ya, ini harus paham ya. Kalau orang gila seks ya, orang gila seks itu apa terjadi? Dia tidak akan nikah. Kenapa? Kalau dia nggak nikah, dia ngasih duit sama sama apa wanita itu hanya ketika nonton aja atau ketika bayar tempat penginapan aja gitu. Gak perlu dia ngasih bulanan guys. Enak dong, enak. Bosan dia sama ini, putusin, cari pacar lain. Bebas dia bebas nggak ada ikatan guys. Ya, ketika dia selingkuh pun nggak ada hukuman di masyarakat, paling pacarnya aja yang marah gitu kan. Masyarakat nggak marah, kenapa? Karena pacaran itu bagi masyarakat itu bukan suatu hal yang sakral pacaran. Maka masyarakat tuh pacar aja pun gitu kan. Tapi kalau Anda nikah, Anda selingkuh, apa terjadi? Bukan hanya istri Anda yang marah, anak Anda marah, mertua Anda marah, orang tua Anda marah, masyarakat marah. Anda dicap sebagai lelaki brengsek. Kenapa? Anda tidak tanggung jawab pada istri Anda. Kalau pacar nggak ada orang minta tanggung jawab sama pacar guys, nggak ada. Ya, kecuali kecuali Anda hamil dia baru. Ya kalau Anda nggak hamil dia, nggak ada orang minta tanggung jawab. Yang pacar pun ya kan, nggak ada tanggung jawab sebagai suami. Jadi kalau orang mencari kenikmatan ya, saya ajarin sampai lagi ya. Saya ajarin nih ya, tapi jangan tiru ya. Anda pacaran aja udah kumpul kebo. Enak guys. Itu kalau nggak punya ini ya, nggak punya O. Ya. Tapi kalau Anda punya, kalau Anda seperti Muhammad, Anda akan sanggup. Anda coba deh, nih coba Anda praktekkan ya. Anda nikah sama istri Anda kasih tuh per bulan sama anak Anda. Tapi besok Anda nikah lagi, Anda harus double ngasihnya. Ini Anda kasih, ini Anda kasih. Anda bisa nggak kerja itu aja? Misalnya gini nih, saya contoh lah misalnya. Kita kerja misalnya di Sapam, misalnya gaji UMR. Di Pekanbaru ini gajinya 2,8, kan 3 juta. Itu cukup untuk menafkahi satu istri sama anak dua mungkin. Satu istri anak dua. Ketika saya mau nikah lagi, bisa nggak saya dengan 3 juta tuh? Nggak bisa. Anak saya mau bagi dua, 1,5, 1,5. Cukup nggak sama istri anak saya dua ini? Mati mereka guys. Makan apa? 1,5 juta gitu. Ngerti nggak maksudnya? Berarti saya harus kerja naik jabatan dong di kepala security, ya kan? Ingat naik sini Bapak Sud, udah selesai 11 atau 13 itu guys. Berarti dia butuh berapa juta penghasilan? Anda bayangkan itu guys, di situ guys. Gak enak guys. Istri banyak itu bukannya enak. Yang enak tuh tahu pacaran, ganti-ganti cewek. Kalau pacaran enak ganti cewek. Kalau nikah nggak bisa ganti-ganti itu. Anda nikah nih, bosan ceraikan lah, nggak bisa. Apa kata orang mertua Anda? Apa kata masyarakat? Anda kok gampang nyeraikan orang ini kan? Beda sama pacaran. Putus yuk, gampang. Putus. Siapa? Cuma pacar. Masa nggak peduli gitu kan? Tapi kalau istri Anda ceraikan, masyarakat marah guys. Lagi istri Anda nggak salah gitu. Oh pacaran nggak peduli masyarakat. Cuma pacar tuh. Jadi kenikmatan itu dapat dari pacaran apalagi. Makanya orang banyak malas menikah. Mereka malas nanti mereka juga susah, harus kerja keras. Mereka karena istri, paham nggak tanpa lagi? Ini Anda pakai dong, tolong, ya kan? Pakai ini Anda tolong. Ya. Coba deh Anda gini aja deh, coba Anda tiru Muhammad. Tiru dia guys, tiru. Tanpa lagi, siapapun yang menghina Muhammad poligami, tiru, tolong. Anda nikah, ya, istri Anda 13. Anak Anda kali 2. 26 orang anak. Anda harus hadir di Muhammad. Anda malam ini ke rumah istri ini, besok ke rumah istri ini, besok ke rumah istri ini. Anda kasih istri ini 3 juta, istri ini 3 juta, ini 3 juta, 3 juta. Tambah banyak anaknya, Anda kasih lebih lagi. Nah mungkin dong, anak ini istrinya 2, anak ini istri Anda anaknya 2, Anda kasih 3 juta, yang ini anaknya 5, Anda kasih 3 juta. Gak bisa dong. Anda kasih 5 juta dong, ya kan? Anaknya lebih banyak dong. Nah, gitu dia, adil. Apa yang dilakukan? Tidak akan mau dong, yakin akan mau. Boleh ditaruhan. Coba saya tantang ya, siapapun itu ya yang mau ke Nabi Muhammad, coba deh. Anda kaya pun ya, Anda masih mikir ribuan kali. Ya. Kenapa? Karena Anda bukan hanya sekedar menikah. Anda punya tanggung jawab. Anda harus sama istri Anda itu, harus gantian itu. Anda harus merawat banyak anak.
ya kan? Anak Anda datang nih, Pak, ini gimana Pak PR nih Pak? Pak ini PR nih gimana Pak? Saya yang satu guys ya, nanya PR itu saya udah merasa bukan terganggu ya. Kita harus apa? Bukan saya tunda loh guys. Saya lagi bikin konten atau saya lagi ngerjain apa gitu. Tolong katakan saya ya. Pak ini PR-nya gimana Pak? Saya karena PR itu kan harus dipikirkan caranya guys. Mulai refresh lagi dari yang kita lalu kan. Apa yang terjadi? Saya tinggalkan dulu pekerjaan saya guys. Aktivitas saya tinggalkan dulu. Itu saya pikirkan dulu anak saya. Itu bersatu anak loh guys. Apalagi kalau anaknya banyak dari semua istri itu. Jadi tambah lagi ini nggak mikir gitu. Kenikmatan didapat di pacaran ya. Bukan dengan nikah banyak istri. Sekali lagi saya katakan ya. Makanya harus paham. Kecuali kalau istri Anda itu ya orang kaya semua, Anda tinggal angkat kaki, oke. Kan Anda yang kerja, Anda nafkahi gitu. Itu loh, ya pikir seperti itu guys. Sendiri. Ketika seseorang dengan kepribadian narsis ditantang dengan kritik yang sedemikian rupa, sehingga mereka percaya bahwa kepribadiannya yang sesungguhnya akan terungkap, maka mereka akan menderita cedera narsistik. Ingat, yang mengatakan itu Allah ya, bukan Muhammad ya. Jadi mereka menghina nabinya ya, dan tidak mengakui Allahnya, karena menghina nabi, tidak mengakui nabi kan berarti kita menghina Tuhannya yang mengutus dia. Nah, Allah balas itu. Allah ancam dia. Ya, berarti kamu sudah berani ya durhaka ya, berani melawan ya sama Tuhanmu ya. Durhaka bukan cuma melawan tapi juga durhaka. Terima konsekuensinya. Itu biar kenapa? Biar kita nggak ngikutin jejaknya guys. Kalau nggak ada begini kita nggak akan tahu. Oh dulu pernah ada kisah Abu Lahab ya. Apa yang terjadi? Ya kita akan murtad yang gampang guys. Dengan begini saya tidak akan mudah murtad guys. Saya tahu konsekuensinya. Nanti kalau saya murtad, nanti saya kayak Abu Lahab. Jadi kalau saya tidak percaya sama Nabi, saya kayak Abu Lahab. Jadi saya tidak akan gampang murtad. Itu poinnya. Tapi kalau di Kristen tengok, orang malah gampang kenapa? Gak ada ancaman, ya kan? Masuk Kristen, ya kan? Gak masuk Kristen, gak ada apa-apa gitu. Sudah gitu. Ngapain gitu kan? Hal ini akan membuat mereka ngamuk dan biasanya menghasilkan pikiran dan ide yang mengerikan. Jadi, jelas isi pasal ini bukanlah kata-kata bijak. Hal ini menunjukkan bahwa kata-kata ini tidak mungkin berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari manusia yang bermasalah dan berbahaya. Kamu boleh percaya kepada Quran. Itu adalah pilihan. Kamu boleh percaya Quran, tapi buat dijelekkan gitu kan? Jadi sekali lagi ini dia mulutnya manis, tapi sebenarnya adalah ular yang berbisa guys. Kamu dan aku menghormati itu. Tidak, kamu tidak menghormati itu. Kalau kamu menghormati, kamu nak begini tambah lagi, tambah lagi. Kalau kamu menghormati, kamu nak begini gitu loh. Ini tandanya kamu nggak menghormati. Tetapi ketahuilah bahwa Quran berisi kata-kata yang penuh emosi kebencian dan kemarahan manusia. Kata-kata yang sangat kasar untuk dikatakan. Kamu pikir Allah itu manusia seperti Tuhanmu tambah lagi? Tidak. Tuhanmu yang punya emosi ya. Yesus itu punya emosi guys. Dia membalikkan meja-meja yang ada di tempat peribadatan ya. Karena dia marah. Kalau dia yang emosi, ngapain dia balikkan itu meja kursi kan? Itu baru Tuhan yang punya emosi. Bukan Tuhan ya, manusia punya emosi ya. Ibaratnya orang ini apa nggak salah deh kayaknya. Masa tuh apa ya? Orang ini kan nggak melakukan kesalahan yang durhaka kepada Yesus atau apapun itu kan. Apalagi yang lain. Ya, Yesus mengutuk pohon ara gitu. Ya kan? Kan pohon ara tuh nggak ngerti apa-apa gitu. Pohon ara itu kan adalah tumbuhan yang nggak punya ini guys. Nggak bisa berpikir pohon ara itu kan. Dia hanya tumbuh dan apa aja. Dikutuk gitu. Karena waktu nggak berbuah kan. Karena memang belum waktunya berbuah gitu. Nggak salah apa-apa pohon ara dikutuk sama Yesus coba. Itu loh guys. Logikanya seperti itu logikanya. Kepada siapapun, apalagi kepada paman sendiri. Ingat itu bukan kata Nabi Muhammad ya. Bukan Nabi Muhammad tapi Allah langsung guys. Jadi ancaman itu datang dari Allah ya. Jadi apalagi harus belajar Quran. Ngaji yang benar. Ayat tadi adalah ancaman Allah Tuhan kepada Allah Abu Lahab bukan Nabi Muhammad ya. Ingat Nabi Muhammad kejadian itu dia membuat diam ya. Jadi langsung turun ayat dari Tuhannya. Jadi kalau Nabi Muhammad marah, dia kan waktu itu langsung bilang, Abu Lahab, kamu bla bla bla. Enggak. Nabi Muhammad diam ya. Allah yang balaskan dia. Allah turunkan kasih ancaman. Nabi Muhammad sampaikan kepada dia. Ingat ya. Kayak saya misalnya, saya diutus oleh bos saya untuk nagih utang. Kamu pergi ke orang itu ya, tagih utang sama dia. Yang kata saya, Pak, Bapak bayar utang dong.
binasalah kamu. Lagi utang sama kamu datang sini cuma untuk nagih utang saya. Binasalah kamu. Saya diam, saya pulang. Datang bos saya, ya. Dia ancam langsung, ya kan? Dia ancam seperti yang tadi, guys. Itu karena kalau saya marah, langsung di depan itu saya bilang, kamu brengsek kamu ya. Berani-beraninya kamu bilang silakan saya di sini untuk nagih utang kamu, padahal itu tidak. Saya diam, saya pulang. Bos saya marah dengarnya. Gimana bro tadi bro? Nah, kalau Allah kan tidak begitu. Allah langsung tahu. Oh, ternyata nabi utusan itu diginikan sama Abu Lahab. Allah kan bisa melihat guys. Mas segalanya kan, maha melihat. Marahlah Allah gitu kan. Orang berarti dia menghargai utusannya, apalagi menghargai Tuhannya gitu kan. Nah, marah sini adalah marah yang baik, ya sebagai apa namanya, sebagai hukuman agar orang ini sadar gitu, supaya dia ini kan habis itu kan Abu Lahab kan dikasih kesempatan untuk hidup. Abu Lahab kan langsung dihukum waktu itu kan, ingat nggak? Abu Lahab nggak dihukum, ingat ya, itu ancaman itu ya itu agar Abu Lahab berubah, tapi dia nggak berubah kan. Nah itu dia kena terima apa, kena ancaman itu guys gitu. Jadi kalau ada orang diancam, nah kamu coba ya, jangan kamu hamilin orang ya. Kalau kamu hamilin orang, pukul kamu. Tiba-tiba melakukan dia. Kita pukul ibunya, gitu kan? Karena dia udah diancam masih melakukan guys, gitu loh. Nah itulah bola. Udah diancam dia masih melakukan. Ini si Dr. Baragi udah diancam dengan ayat Quran masih melakukan. Ya itu resiko dia. Gitu. Jangan salahkan Allah. Karena Allah itu adalah Maha Adil. Ya, dia akan melaksanakan kata-katanya, akan dia tegas, dia adil. Orang adil tuh biasanya ngomong tuh konsekuen. Kalau dia bilang A, A, B, B. Dia Allah tuh di awal udah bilang A, ya Anda dia kan tidak akan berubah jadi B gitu. Kalau ada begini ini ancamannya, dia kan tetap melaksanakan ancaman itu. Jadi bukan kena sambal guys. Nah, kita harus tahu itu dan kita harus, jadi kita tinggal ikut aja gitu, selesai sudah. Oke, jadi video udah selesai dan apalagi terbukti tidak punya nalar, dia nggak ngerti ya apa itu kemarahan, apa itu kebencian, apa itu hati, ya nggak ngerti dia, nggak ngerti apa-apa. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.